Pesta di tepi kolam renang di villa pribadi keluarga Wijoyo adalah pesta penyambutan pertama untuk Rania sekembalinya ia dari luar negeri. Sebenarnya aku tidak mau pergi. Usia kehamilanku 12 minggu dan aku mual parah. Dokter telah berpesan agar aku tidak kedinginan dan tidak mengalami gejolak emosi. Tetapi Baskara berkata, Rania baru saja kembali. Kamu adalah Nyonya Wijoyo, tidak pantas jika tidak muncul. Aku bertanya padanya, aku tidak enak badan. Bisakah aku datang terlambat? Dia bahkan tidak menatapku, hanya menunduk membalas pesan. Kirana, jangan selalu menjadikan kehamilan sebagai alasan. Kalimat itu bagaikan jarum yang menusuk hatiku. Aku tidak berdebat. Aku berganti dengan gaun putih longgar, mengenakan surat keterangan dokter di dalam tas, berpikir untuk mencari kesempatan setelah makan malam untuk memberitahunya bahwa bayi kami sangat sehat dan detak jantungnya stabil. Aku bahkan meletakkan sepasang kaos kaki bayi mungil di dalam tasku. Itu kubeli saat melewati toko perlengkapan bayi, berwarna kuning dan sangat lembut. Tetapi aku tidak menyangka bahwa pesta ini sejak awal adalah sebuah pengadilan yang disiapkan untukku. Rania, mengenakan gaun biru muda, duduk di samping Baskara. Wajahnya pucat, dan di pergelangan tangannya tersemat gelang giok yang dibelikan Baskara untuknya dalam sebuah lelang. Gelang itu pernah kulihat. Di sebuah pelelangan bulan lalu, aku sambil lalu berkata, cantik. Saat itu Baskara berkata, tidak cocok untukmu. Ternyata bukan tidak cocok, tetapi sudah ada orang yang lebih cocok. Begitu aku tiba di tepi kolam, Rania tersenyum dan memanggilku, Kak Kirana, akhirnya kakak datang juga. Kukira kakak tidak mau bertemu denganku. Orang-orang di sekitar menoleh. Baskara mengerutkan kening. Kenapa baru datang sekarang? Aku memegangi pinggangku dan berkata lirih, jalanan macet. Pandangan Rania jatuh pada perutku. Suaranya pelan, tetapi cukup untuk didengar oleh beberapa orang di sekitar. Kak Kirana, ku dengar kakak hamil, bagus sekali. Tapi, bukannya kakak dan Mas Baskara selama ini tidur terpisah? Suasana di tepi kolam renang seketika hening. Aku memandangnya. Dia seolah sadar telah salah bicara, segera menutup mulutnya. Maaf, bukan itu maksudku. Aku hanya, beberapa waktu lalu, mendengar Mas Baskara bilang, kalau dia belakangan ini istirahat di ruang kerja. Wajah Baskara menjadi gelap. Dia menatapku, matanya tidak menunjukkan kegembiraan, hanya keraguan. Sudah berapa lama kamu hamil? Hatiku terasa dingin. 12 minggu. Rania berkata pelan, tapi 3 bulan yang lalu, bukankah Mas Baskara menemaniku di Singapura untuk terapi? Kak Kirana, beberapa hari itu kakak juga tidak ada di rumah, kan? Orang-orang mulai berbisik-bisik. Aku meremas tas di tanganku. 3 bulan lalu, aku memang tidak ada di rumah. Karena saat Baskara menemani Rania ke Singapura, aku sendirian pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rahim. Malam itu, aku kesakitan hingga wajahku pucat. Aku meneleponnya, tetapi dia hanya menjawab, Rania tidak bisa ditinggal di sini, kamu panggil taksi saja sendiri. Kemudian, dia pulang lewat tengah malam. Dia mabuk, memelukku dan berkata, maaf. Keesokan paginya, dia tidak ingat apa-apa. Tetapi aku ingat. Anak ini adalah buah dari malam itu. Aku menatap Baskara, berusaha membuat suaraku tetap tenang. Perhitungannya tidak seperti itu. Dokter sudah menjelaskan, surat keterangannya ada di tasku, kamu bisa lihat. Baru saja aku hendak mengambilnya, Baskara sudah merebut tasku. Isinya berjatuhan. Kaos kaki mungil itu jatuh di tepi kolam dan basah. Surat keterangan dokter ditariknya keluar. Dia tidak mengerti data-data medis itu, hanya menatap 2 kata usia kandungan dengan tatapan yang semakin dingin. Rania membungkuk dan mengambil kaos kaki itu, matanya langsung memerah. Kak Kirana, jangan salahkan Mas Baskara kalau dia curiga. Dia hanya terlalu peduli dengan garis keturunan keluarga Wijoyo. Aku menatapnya tajam. Tutup mulutmu. Baskara tiba-tiba mengangkat kepala. Kirana Anindita, kenapa kamu membentaknya? Aku bilang dia memfitnahku. Dia hanya menyuarakan sedikit keraguan. Lalu kamu? Aku menatapnya. Kamu suamiku. Apa kamu juga merasa anak ini bukan anakmu? Dia tidak menjawab. Keheningan adalah jawabannya. Angin berembus, membuat permukaan air kolam beriak. Tiba-tiba aku merasa kedinginan. Baskara meremas surat keterangan dokter hingga kusut, suaranya sangat rendah, Kirana, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Anak ini anak siapa? Aku tersenyum. Mataku terasa perih, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Baskara.
Coba dengarkan apa yang sedang kamu tanyakan. Rania tiba-tiba memegangi dadanya dan mundur selangkah. Mas Baskara. Aku sedikit sesak napas. Baskara secara naluriah hendak menolongnya. Aku mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Masalah ini harus diselesaikan hari ini. Pergelangan tangan Rania tersentuh olehku, dan dia langsung berteriak, lalu jatuh ke pelukan Baskara. Kak Kirana, aku tahu kakak tidak menyukaiku, tapi jangan mendorongku. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Tapi ekspresi Baskara berubah. Satu tangan memeluk Rania, tangan yang lain mendorongku dengan keras. Cukup. Aku berdiri di tepi kolam, di belakangku adalah bagian yang dalam. Dorongannya sangat kuat. Kakiku terpeleset, dan seluruh tubuhku jatuh ke belakang. Sebelum tercebur, aku mendengar suaranya yang dingin, anak yang tidak jelas asal-usulnya, tidak boleh dibiarkan ada. Suara air memekakkan telinga. Air kolam yang dingin menyergap dari segala arah. Aku tidak bisa berenang, gaun putihku melilit kakiku. Aku berjuang sekuat tenaga untuk naik, tetapi semakin tenggelam. Perutku terasa nyeri yang tajam dan menusuk. Aku ingin berteriak minta tolong, tetapi begitu membuka mulut, air langsung masuk ke tenggorokan. Di tepi kolam, seseorang berteriak, dia hamil. Cepat tolong. Nyonya Wijoyo jatuh. Melalui air, aku melihat Baskara berdiri di tepi. Dia bergerak sedikit. Tetapi Rania menarik lengan bajunya, menangis, Mas Baskara, aku takut. Maka, dia berhenti. Dia tidak melompat. Pada akhirnya, seorang pelayan muda melompat ke kolam dan menarikku ke tepi. Aku terkapar di ubin yang dingin, batuk hebat hingga paru-paruku terasa sakit. Seseorang menyelimutiku dengan selimut, seseorang memanggil ambulans. Baskara akhirnya mendekat. Dia berjongkok, dan kalimat pertamanya adalah, Kirana, apa kamu sudah gila? Berani mempertaruhkan anak hanya untuk menghindari masalah? Aku menatapnya. Wajahnya masih setampan itu, alisnya tajam, pakaiannya rapi. Sementara aku, berantakan seperti ikan yang terdampar, tiba-tiba aku tidak ingin menjelaskan apa-apa lagi. Sama sekali tidak ingin, perutku kembali terasa nyeri. Aku menunduk dan melihat sedikit noda merah merembes di ujung gaun putihku. Orang-orang di sekitar juga melihatnya. Suasana menjadi kacau balau. Wajah Rania memucat sejenak, lalu segera menangis. Mas Baskara, maafkan aku, semua ini salahku. Seharusnya aku tidak banyak bicara. Baskara hendak mengatakan sesuatu, tetapi didorong oleh petugas medis. Aku diangkat ke atas tandu. Saat melewatinya, dia mengulurkan tangan ingin menggenggam pergelangan tanganku. Aku menghindar. Dia tertegun. Perlahan-lahan, aku melepaskan cincin kawin di jari manisku. Cincin itu sangat pas, menggores kulitku. Ujung jariku gemetar kesakitan, tetapi aku tetap melepaskannya sedikit demi sedikit. Lalu aku meletakkan cincin itu di telapak tangannya. Baskara, suaraku serak. Mulai hari ini, jangan sentuh aku lagi. Pintu ambulans tertutup. Melalui kaca, aku melihatnya berdiri di tempat, menggenggam cincin itu di telapak tangannya. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan kebingungan. Tapi sudah terlambat. Lampu mobil menembus kegelapan malam. Aku mengelus perutku, air mata akhirnya jatuh. Bukan untuknya, tapi untuk anak yang bahkan belum sempat dinantikan oleh ayahnya, dan nyaris dibunuh oleh ayahnya sendiri. Lampu ruang gawat darurat begitu putih dan menyilaukan. Saat didorong masuk, seluruh tubuhku masih gemetar, perawat menggunting gaunku yang basah. Dokter menekan bahuku, suaranya cepat, pasien mengalami syok emosional, ada tanda-tanda keguguran. Segera lakukan pemeriksaan. Mendengar 4 kata tanda-tanda keguguran, aku merasa seluruh kekuatanku terkuras. Aku mencengkeram spray ranjang dengan erat. Dokter, selamatkan anak saya. Kumohon. Dokter Suryo mengenaliku. Dia adalah dokter kandunganku, pernah melihatku mengantre sendirian, mengambil darah sendirian, mengambil laporan sendirian. Dia menggenggam tanganku. Kirana, jangan takut. Yang terpenting sekarang adalah kamu harus tenang. Aku mengangguk, tetapi gigiku tak terkendali bergemeletuk. Ponselku berdering saat itu. Dari Baskara. Perawat melirik. Mau diangkat. Aku memejamkan mata. Tidak perlu. Telepon terputus, lalu berdering lagi. Terputus, lalu berdering lagi. Akhirnya, dia mengirim pesan. Kirana, apa kamu sudah cukup membuat keributan? Aku menatap layar ponsel, tiba-tiba tersenyum. Ternyata di matanya, aku yang nyaris kehilangan anak ini hanyalah sedang membuat keributan. Setengah jam kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Bayinya masih ada,
tetapi kondisinya tidak stabil, perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Dokter Suryo berdiri di samping tempat tidur, wajahnya muram. Kamu mengalami trauma yang terlalu besar kali ini, jatuh ke air dan kedinginan. Sedikit lebih lambat saja, akibatnya bisa sangat buruk. Aku mengelus perutku, berbisik, terima kasih. Dia menatapku, ragu-ragu, akhirnya hanya bertanya, di mana ayah anak ini? Aku tidak menjawab. Dokter Suryo mengerti. Dia menutup map rekam medis. Semua catatan UGD akan saya tulis sesuai fakta. Trauma fisik akibat jatuh ke air, syok emosional, semuanya akan dicatat dengan jelas. Aku menatapnya. Dia berkata, Kirana, wanita hamil bukan berarti tidak punya otak. Saat harus melindungi diri sendiri, jangan berhati lembut. Kalimat itu lebih manjur dari penghiburan apapun. Baru saja aku mengangguk, pintu kamar inap didorong terbuka. Baskara datang. Dia masih mengenakan setelan jas yang sama dari pesta, dengan sedikit bekas air di lengan bajunya. Rania mengikutinya di belakang, mengenakan jas milik Baskara, matanya merah. Aku melihat jas itu, tiba-tiba teringat saat aku diselamatkan ke darat, dia tidak melepasnya untukku. Dia memberikannya pada Rania. Baskara berjalan ke depan ranjang, alisnya berkerut rapat. Apa kata dokter? Aku tidak menatapnya. Bukan urusanmu. Wajahnya menggelap. Kirana Anindita, aku ayah anak ini. Aku akhirnya mengangkat mata. Tadi bukannya kamu bilang anak ini tidak jelas asal-usulnya? Rania segera menunduk. Kak Kirana, jangan seperti ini. Mas Baskara juga hanya emosi sesaat, dia tidak sengaja. Aku bertanya padanya, dia tidak sengaja mendorongku, atau tidak sengaja ingin aku keguguran? Kamar menjadi sunyi. Baskara berkata dengan dingin, tidak ada yang ingin kamu keguguran. Aku menatapnya. Di tepi kolam renang, begitu banyak orang yang mendengar kamu berkata, anak yang tidak jelas asal-usulnya, tidak boleh dibiarkan ada. Bibirnya bergerak. Rania buru-buru menyela, itu karena aku salah bicara, membuat Mas Baskara salah paham. Kak Kirana, kalau mau marah, marahi saja aku. Jangan marahi dia. Aku tertawa. Dia selalu seperti ini. Menyulut api lebih dulu, lalu menyodorkan semangkuk air. Api membakarku, dia menangis berkata bukan sengaja. Air membasahi hati Baskara, dan dia merasa Rania baik dan polos. Baskara melihat senyumku, tatapannya semakin dingin. Kirana, tidak perlu sinis. Masalah anak ini, akan aku selidiki. Bagaimana caranya? Tes DNA. Hatiku tertusuk. Meskipun sudah tidak berharap, mendengar 3 kata itu tetap terasa sakit. Aku bertanya, jika hasilnya membuktikan anak ini adalah anakmu, lalu bagaimana? Baskara terdiam beberapa detik. Aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi. Dia mendorong aku dan anakku ke jurang kematian, dan pada akhirnya hanya tersisa sebuah kata kompensasi. Aku mengangguk. Baik, dia sepertinya tidak menyangka aku akan setenang ini. Aku menambahkan, tes boleh dilakukan, tapi aku harus memulihkan diri dulu, menunggu sampai dokter memastikan kondisi aman. Rania tiba-tiba mengangkat kepala. Tapi kalau ditunda terlalu lama. Belum selesai dia bicara, aku sudah menatapnya. Kamu terburu-buru. Wajahnya memucat. Aku hanya khawatir dengan keluarga Wijoyo. Nama keluargamu Putri, bukan Wijoyo. Baskara langsung berdiri di depannya. Kirana, jangan bicara sekasar itu. Aku menatapnya tajam. Kalau begitu, ajari aku. Orang luar di depan umum meragukan anakku, membuatku jatuh ke air dan masuk rumah sakit, bagaimana seharusnya aku bicara agar terdengar sopan? Dia tidak bisa menjawab. Saat itu, Dokter Suryo masuk. Dia melihat orang-orang di kamar dan berkata dengan nada tidak senang, pasien butuh istirahat. Keluarga jangan membuatnya stres. Baskara berkata, saya suaminya. Dokter Suryo menatapnya dingin. Jadi, Anda yang mendorongnya ke kolam renang? Wajah Baskara berubah. Rania segera menjelaskan, dokter, itu salah paham. Dokter Suryo membuka rekam medis. Catatan UGD menulis dengan sangat jelas. Pasien didorong dengan paksa sebelum jatuh ke air. Kalian mau menjelaskan? Jelaskan saja pada polisi. Tidak perlu padaku. Baskara mengerutkan kening. Polisi? Aku menjawab dengan tenang. Aku akan melapor ke polisi. Dia menatapku tajam. Kirana, kamu mau membawa masalah keluarga ke kantor polisi? Saat kamu mendorongku ke air, kamu tidak menganggapku sebagai keluarga. Akhirnya ada sedikit kepanikan di mata Baskara. Tapi dengan cepat dia menekannya.
Kamu sedang emosional sekarang, aku tidak akan berdebat denganmu. Selesai bicara, dia meletakkan sebuah dokumen di meja samping tempat tidur. Ini uang jaminan rumah sakit, sudah kubayar. Istirahatlah baik-baik, jangan membuat ulah lagi. Aku meliriknya. Itu bukan tanda terima jaminan. Itu adalah surat kuasa pengeluaran rekening keluarga yang diminta asistennya untuk dikirimkan. Selama 3 tahun terakhir, semua pengeluaran harian di rumah utama keluarga Wijoyo, biaya perawatan ibu mertua, dan sebagian biaya pemeriksaan Rania di luar negeri, semuanya ditarik dari kartu tambahan keluarga atas namaku. Baskara tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Dia merasa sudah seharusnya aku yang mengurus semua orang untuknya. Bahkan hari ini, dia masih terbiasa memintaku untuk menandatanganinya. Aku mengambil dokumen itu, dan di hadapannya, merobeknya menjadi 2 potongan kertas berjatuhan. Mulai hari ini, uang keluarga Wijoyo, urusan keluarga Wijoyo, dan orang-orang keluarga Wijoyo, aku tidak akan mengurusnya lagi. Tatapan Baskara menjadi gelap. Kamu harus seperti ini? Rania berkata pelan, Kak Kirana, wanita hamil, memang sering emosional, aku bisa mengerti. Tapi Mas Baskara sedang sangat sibuk di kantor, jangan memaksanya dengan masalah-masalah kecil seperti ini. Aku bersandar di bantal, menatapnya. Rania, tagihan pemeriksaanmu dalam setahun mencapai Rp376.800.000, dan 220 juta diantaranya aku yang tanda tangani untuk penggantian biayanya. Wajahnya seketika berubah. Baskara juga terkejut. Aku melanjutkan, gelang giok yang kamu pakai itu, harga lelangnya 1,8 miliar rupiah. Baskara menggesek rekening keluarga. Dan di dalam uang itu, ada sebagian dari hasil penjualan saham studioku sebelum menikah. Bibir Rania memutih. Aku tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu, aku menatapnya. Karena orang yang menghabiskan uang orang lain biasanya tidak pernah mencatatnya. Baskara akhirnya angkat bicara, cukup. Belum cukup, aku mengambil ponselku. Di hadapannya, aku menonaktifkan fitur berbagi lokasi keluarga. Membatalkan otorisasi otomatis rekening keluarga. Dan mengekspor semua riwayat transaksi sebagai cadangan. Baskara menatap tindakanku, wajahnya semakin buruk. Kirana, apa yang mau kamu lakukan? Aku menatapnya. Menyelamatkan nyawaku, menyelamatkan anakku, dan menyimpan bukti. Dia berdiri di tempat, matanya untuk pertama kali bukan menunjukkan kemarahan, melainkan kegelisahan. Aku tidak lagi memandangnya. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan dari Rania. Kak Kirana, kamu tidak akan menang. Mas Baskara paling benci diancam. Aku melirik pesan itu. Lalu menekan simpan tangkapan layar. Kemudian aku menghadapkan layar ponsel padanya. Pesan ini bagus sekali. Wajah Rania pucat pasi. Baskara mengerutkan kening. Apa itu? Aku menarik kembali ponselku. Bukan apa-apa. Aku menekan bel perawat. Tolong suruh mereka keluar. Aku mau istirahat. Saat pintu kamar ditutup, Baskara masih berdiri di ambang pintu menatapku. Tapi aku tidak menoleh lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku mengunggah semua riwayat percakapan, catatan belanja, rekam medis kehamilan, dan catatan UGD satu persatu ke penyimpanan awan. Terakhir, aku membuka jendela obrolan dengan Baskara. Pesan terakhir adalah video detak jantung janin yang kukirim sebulan lalu. Dia tidak membalas. Aku menatap video kecil itu untuk waktu yang lama, lalu menekan lama dan menyimpannya. Ini bukan kenangan. Ini adalah bukti. Hari aku keluar dari rumah sakit, Baskara tidak datang menjemputku. Dia menyuruh sopir mengantarkan sebuah mantel dan sebuah pesan. Malam ini pulang ke rumah utama. Ibu mau bertemu denganmu. Sopir itu tidak berani menatap mataku saat menyampaikan pesan itu. Aku duduk di depan pintu rumah sakit, memegang surat keterangan pulang. Dokter Suryo berpesan, agar aku beristirahat total, tidak boleh stres lagi. Dan jika pihak sana terus memaksaku untuk aborsi atau melakukan kekerasan, aku harus segera melapor polisi. Aku mengangguk, saya tahu. Dia menatapku lagi. Kamu benar-benar mau kembali? Aku memasukkan surat keterangan pulang ke dalam map. Ada beberapa perhitungan yang harus diselesaikan secara langsung. Rumah utama keluarga Wijoyo terang benderang. Saat aku tiba, ruang makan sudah penuh orang. Ibu Wijoyo duduk di kursi utama, wajahnya sedingin es. Baskara duduk di sebelah kanannya, dan Rania duduk di sampingnya, dengan semangkuk sarang burung walet di sisinya. Sementara aku, Nyonya Wijoyo yang sedang hamil, ditempatkan di kursi paling ujung.
Begitu aku duduk, Ibu Wijoyo langsung bicara, "Kirana, kudengar kamu melapor polisi?" "Belum laporan resmi," kataku. Ibu Wijoyo tertawa dingin. "Kamu benar-benar berani." Aku meletakkan tas di pangkuanku. "Bu, seharusnya ibu bertanya pada Baskara, apakah dia berani mendorong wanita hamil ke kolam renang?" Ibu Wijoyo menggebrak sumpitnya. "Kurang ajar. Baskara itu suamimu. Kalaupun dia emosi, itu karena kamu yang memaksanya." "Bagaimana aku memaksanya? Kamu hamil anak yang tidak jelas asal-usulnya dan di pesta malah menyudutkan Rania." Wajah keluarga Wijoyo sudah kamu coreng. Rania segera memerah matanya. "Tante, jangan salahkan Kak Kirana. Dia sedang hamil, pasti lelah dan emosional." Ibu Wijoyo menggenggam tangannya. "Rania, kamu ini terlalu baik. Kalau bukan karena kamu mengingatkan, keluarga Wijoyo entah sampai kapan akan ditipu." Aku menunduk dan tersenyum. Sungguh menarik. Sebuah kecurigaan tanpa bukti, di mulut mereka menjadi seolah-olah menyelamatkan keluarga Wijoyo dari bencana. Baskara tidak bicara sama sekali. Dia menunduk memotong steak di piringnya, seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku menatapnya. "Kamu juga berpikir begitu?" Dia meletakkan pisau dan garpunya. "Kirana, ibu hanya ingin penjelasan." "Penjelasan apa?" "Tes DNA." Aku tidak menolak. Ibu Wijoyo berkata dingin, "Hanya tes saja tidak cukup. Sebelum hasilnya keluar, anak ini tidak boleh dibiarkan ada." Ruang makan hening sejenak, perlahan aku mengangkat kepala. "Apa yang ibu katakan?" Ibu Wijoyo menyodorkan sebuah dokumen. "Ini saran dari teman dokterku. Sekarang usia kandungannya masih muda, menanganinya tidak akan terlalu menyakiti tubuh. Tunggu sampai masalahnya jelas, kamu dan Baskara masih muda, nanti bisa punya anak lagi." Aku melihat yang disebut saran itu. Di atasnya bukan rekam medis, melainkan surat persetujuan tindakan aborsi. Di bagian tanda tangan, namaku sudah dicetak, jari-jariku perlahan menjadi dingin. Ternyata malam ini bukan makan malam keluarga, melainkan kudeta. Baskara akhirnya mengerutkan kening. "Bu, tidak perlu membicarakan ini sekarang." Ibu Wijoyo menatapnya. "Kenapa tidak perlu? Apa kamu benar-benar mau membesarkan anak orang lain?" Rania menunduk dan menangis. "Semua ini salahku. Kalau bukan karena aku banyak bicara, Kak Kirana tidak akan dipaksa sampai seperti ini." Aku menatapnya. "Kamu sangat pandai menangis." Dia terdiam. Aku melanjutkan. "Tapi setiap kali kamu menangis, yang terluka adalah aku." Baskara berkata dengan suara berat, "Kirana Anindita." Aku memotongnya, "Baskara, apa kamu menginginkan anak ini?" Dia diam. Kali ini, keheningannya lebih lama daripada di tepi kolam renang. Cukup lama hingga sisa kehangatan terakhir di hatiku benar-benar padam. Aku mengangguk. Aku mengerti. Aku mengambil surat persetujuan aborsi itu. Wajah Ibu Wijoyo sedikit melunak, mengira aku akhirnya menyerah. Di mata Rania juga terlintas sedikit kepuasan. Aku mengambil pulpen. Jari-jari Baskara bergerak sedikit, tetapi tidak menghentikanku. Aku menulis di bagian tanda tangan. Tapi yang kutulis bukan Kirana Anindita. Aku menulis, menolak tindakan, mempertahankan hak tuntut. Wajah Ibu Wijoyo berubah drastis. "Apa yang kamu tulis?" Aku membalikkan dokumen itu. "Saya menolak." "Kirana." Ibu Wijoyo tiba-tiba berdiri. "Jangan tidak tahu diri." Aku juga berdiri. Kalimat itu seharusnya saya yang ucapkan untuk keluarga Wijoyo. Semua orang di meja makan menatapku. Aku mengeluarkan surat keterangan pulang, catatan UGD, dan surat keterangan istirahat dari Dr. Suryo dari dalam tasku. Satu persatu kuletakkan di atas meja. Catatan UGD menulis dengan sangat jelas, saya didorong dengan paksa ke kolam renang hingga mengalami tanda-tanda keguguran. Rumah sakit menyarankan istirahat total dan menghindari stres. Sedangkan Anda, malam ini mengumpulkan kerabat dan di depan umum memaksa saya menandatangani surat persetujuan aborsi. Wajah Ibu Wijoyo pucat pasi. "Saya melakukannya demi keluarga Wijoyo." "Saya juga." Aku mengeluarkan ponsel dan menyalakan aplikasi perekam suara. Jadi, sejak masuk ke rumah ini, saya sudah merekam. Ruang makan langsung gempar. Seorang kerabat berbisik, "Merekam suara? Itu tidak baik." Aku menatapnya tajam. Mendorong wanita hamil ke kolam renang itu baik? Memaksa wanita hamil aborsi itu baik? Hanya merekam suara yang tidak baik? Tidak ada yang bicara lagi. Baskara akhirnya bangkit. "Kirana, berikan ponsel itu." Aku mundur selangkah. "Kalau kamu merebutnya lagi,
Aku akan langsung melapor polisi sekarang juga. Tangannya membeku di udara. Rania tiba-tiba berdiri, matanya berkaca-kaca. Kak Kirana, kenapa kakak harus membuat masalah jadi sebesar ini? Mas Baskara mencintaimu, Tante juga melakukannya demi kebaikan kalian. Aku tertawa. Rania, kamu begitu memikirkan keluarga Wijoyo, bagaimana kalau kamu yang menandatanganinya untukku? Wajahnya memucat. Aku mengambil surat persetujuan aborsi itu dan meletakkannya di hadapannya. Bukannya kamu bilang anak ini mungkin bukan anak Baskara? Bukannya kamu bilang keluarga Wijoyo tidak boleh ditipu? Kalau begitu, kamu tanda tangani. Dia mundur. Bagaimana aku bisa menandatanganinya? Kamu juga tahu, kamu tidak bisa menandatanganinya. Aku menatapnya tajam. Lalu atas dasar apa kamu memaksaku untuk menandatanganinya? Wajah Baskara muram. Tidak ada yang memaksamu. Aku menoleh padanya. Kamu duduk di sini, itu sudah merupakan paksaan. Dia tertegun. Aku memasukkan semua dokumen kembali ke dalam tas. Tes DNA akan aku lakukan. Tapi waktu, lembaga, dan prosedurnya akan dikonfirmasi oleh pengacaraku. Mengenai anak ini, tidak ada seorang pun yang berhak menentukan nasibnya. Ibu Wijoyo marah. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali lagi. Aku mengangguk. Baik. Aku berbalik dan berjalan keluar. Baskara akhirnya mengejarku, menggenggam pergelangan tanganku. Kirana, sebenarnya apa maumu? Aku melihat tangannya yang menggenggamku. Tangan ini dulu menuntunku di altar pernikahan. Sekarang, tangan ini mendorongku ke air, memaksaku menandatangani surat, dan masih bertanya apa mauku. Satu persatu, aku melepaskan jari-jarinya. Cerai. Pupil matanya melebar. Ibu Wijoyo di belakang tertawa dingin. Kamu menakut-nakuti siapa? Meninggalkan keluarga Wijoyo, kamu seorang wanita hamil bisa pergi kemana? Aku tidak menoleh. Kemana saja, asalkan tidak ada kalian. Saat aku melangkah keluar dari rumah utama, angin malam terasa dingin. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa udaranya bersih. Ponselku berdering. Itu Dewi. Kirana, aku di depan. Masuklah. Aku mengangkat kepala dan melihat mobil sahabatku berhenti di pinggir jalan. Aku duduk di kursi penumpang, akhirnya bisa bernapas lega. Dewi melihat wajah Iwe. Melihat wajahku yang pucat, matanya langsung memerah. Apa mereka masih manusia? Aku mau menuntut mereka. Dewi, tolong carikan aku pengacara. Dewi mengangguk. Yang terbaik. Aku melihat keluar jendela. Rumah utama keluarga Wijoyo semakin menjauh. Tapi aku tahu, perlawanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah kami untuk berkemas. Dewi menemaniku. Dia takut Baskara tiba-tiba pulang, dan tangannya bahkan menggenggam semprotan merica. Aku melihatnya yang tegang dan tidak bisa menahan tawa. Jangan takut, dia tidak akan berani melakukan apa-apa sekarang. Dewi mendengus. Orang yang bisa mendorong wanita hamil ke air, apa yang tidak bisa dia lakukan? Aku tidak membantah. Rumah kami sangat besar. 3 tahun lalu saat menikah, Baskara berkata setiap sudut di sini didekorasi sesuai seleraku. Tapi setelah benar-benar tinggal di sini, aku baru sadar bahwa rumah ini penuh dengan kebiasaannya. Ruang kerja tidak boleh diubah, lemari anggur tidak boleh disentuh, bunga di ruang tamu harus diganti sesuai warna kesukaan ibunya. Bahkan tirai di kamar utama, Rania pernah berkata abu-abu kebiruan lebih berkelas. Baskara langsung menyuruh orang mengganti warna krem pilihanku. Dulu aku tidak mempermasalahkannya. Aku selalu berpikir dalam pernikahan, harus ada yang mengalah. Kemudian aku baru mengerti, setiap langkah mundurku menjadi pijakan bagi orang lain untuk naik. Aku tidak membawa banyak barang. Dokumen, rekam medis, surat-surat kehamilan, beberapa pakaian longgar, dan peralatan perbaikan perhiasan yang kusimpan sebelum menikah. Dewi terkejut saat aku membuka brankas. Kamu masih ingat kata sandinya? Brankas ini aku yang beli, kataku. Di dalamnya ada perjanjian pranikahku, kontrak pengalihan saham studio, beberapa foto lama, dan sebuah kotak kecil. Di dalam kotak itu ada rancangan cincin kawin kami. Cincin itu aku desain sendiri. Di bagian dalamnya terukir sebuah kalimat. Melihat ke arah Kirana, akhirnya menemukan tempat berpulang. Dulu aku mengira aku adalah tempatnya berpulang. Sekarang memikirkannya, sungguh ironis. Aku mengambil kertas rancangan itu, tidak membawa cincin kawinnya. Dewi bertanya, tidak mau diambil? Tidak mau. Barang yang sudah dipakai orang lain itu kotor. Dia tidak bertanya lagi. Di tengah-tengah berkemas, terdengar suara mobil di bawah.
Dewi langsung berdiri, dia datang. Saat Baskara mendorong pintu, dia melihat koper di ruang tamu, wajahnya langsung menggelap. Apa yang kamu lakukan? Aku memasukkan rekam medis terakhir ke dalam tas. Pindah. Dia menatap Dewi. Ini urusan suami istri. Orang luar silakan pergi. Dewi baru saja mau membalas, aku menahannya. Dewi, tolong bantu aku bawa koper ini ke bawah dulu. Tapi, dia khawatir. Tidak apa-apa, pintunya terbuka. Dewi melotot ke arah Baskara, lalu menyeret koper ke bawah. Di ruang tamu hanya tersisa aku dan Baskara. Dia memandang sekeliling, suaranya dingin. Sudah cukup main-mainnya. Aku menunduk merapikan dokumen. Aku tidak sedang main-main. Bukan main-main, kenapa pindah? Karena aku mau cerai. Dia seolah mendengar hal yang tidak masuk akal, tertawa dingin. Kirana, kamu mau cerai sambil mengandung anakku? Aku menatapnya. Akhirnya kamu mengakui ini anakmu? Dia terdiam. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Baskara mengerutkan kening, nadanya kesal. Aku akui, di tepi kolam renang aku gegabah. Tapi dalam situasi seperti itu, pria manapun akan curiga. Aku menatapnya beberapa detik. Tidak. Alisnya semakin berkerut. Pria yang benar-benar mencintai istrinya akan menolongnya lebih dulu. Ayah yang benar-benar menantikan anaknya akan bertanya lebih dulu apakah anaknya baik-baik saja. Sedangkan kamu, pertama-tama menenangkan Rania, lalu bertanya apakah aku sudah cukup bersandiwara. Wajahnya berubah. Kondisi Rania tidak baik. Aku sedang hamil. 4 kata itu membuat ruang tamu tiba-tiba hening. Baskara menatapku, seolah baru pertama kali menyadari hal ini. Tapi dengan cepat dia memalingkan muka. Dia lemah sejak kecil, aku sudah terbiasa menjaganya. Aku mengangguk. Kalau begitu, lanjutkan kebiasaanmu. Aku melewatinya hendak pergi, dia tiba-tiba menarik tasku. Kirana, bisakah kamu tidak se-ekstrem ini? Rania hanya salah bicara, kenapa kamu harus merusak kehormatan semua orang? Tanganku berhenti. Aku menoleh padanya. Satu kalimatnya, atau satu tanganmu. Wajah Baskara muram. Aku menarik tasku dari tangannya. Jangan melimpahkan niat jahatmu pada mulutnya. Kalimat itu menusuknya. Suaranya rendah. Apa sekarang kamu harus bicara sekasar ini? Saat aku bicara baik-baik dulu, apa kamu pernah mendengarkan? Dia diam. Aku berjalan ke pintu, lalu teringat sesuatu. Aku kembali ke lemari di samping ruang makan. Di sana ada sebuah buku catatan. 3 tahun terakhir. Pengeluaran rumah utama, hubungan sosial, biaya perawatan, penggantian biaya pemeriksaan Rania di luar negeri, semuanya aku catat di dalamnya. Baskara melihatku mengambil buku catatan itu, mengerutkan kening. Kamu mau apa dengan itu? Menghitung. Antara suami istri, kamu mau berhitung denganku? Aku membuka salah satu halaman, menunjukkannya. Biaya perawatan Rania, di Swiss bulan Maret tahun lalu, 124 juta rupiah. Ibumu memintaku membayarnya dulu, tapi tidak pernah dikembalikan. Aku membalik halaman lagi. Renovasi rumah utama, 460 juta. Kamu bilang tidak nyaman menggunakan rekening perusahaan, memintaku membayarnya dulu dari rekening pranikahku. Aku membalik halaman lagi. Gelang jok yang kamu belikan untuk Rania, digesek dari rekening keluarga. Kartu itu terhubung dengan dana pranikahku. Wajah Baskara perlahan berubah. Jelas dia tidak tahu semua ini. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah peduli. Kamu mengungkit semua ini sekarang, mau minta uang. Aku menutup buku catatan itu. Bukan minta, tapi mengambil kembali. Ada kemarahan di matanya. Kirana, jangan membuatku merasa kamu sangat asing. Aku tertawa. Baskara, aku justru berharap kamu lebih cepat merasa aku asing. Dengan begitu, kamu tidak akan mengira aku masih akan seperti dulu, mengurus ibumu untukmu, mengatur rumah untukmu, membayar tagihan Rania untukmu, dan pada akhirnya, menelan semua keluh kesah untukmu. Aku mengeluarkan ponsel. Di hadapannya, aku membatalkan pembayaran otomatis biaya perawatan ibu mertua untuk bulan depan. Wajah Baskara berubah. Perawatan ibuku tidak boleh berhenti. Kalau begitu, kamu yang bayar. Dan aku belakangan ini ada di proyek. Kalau begitu, gelang Rania bisa dikembalikan. Dia marah. Kirana. Aku menatapnya dengan tenang. Kenapa? Gelangnya lebih penting daripada perawatan ibumu? Baskara terdiam, tidak bisa menjawab. Saat itu, sebuah pesan muncul di ponselku dari nomor tak dikenal. Kirana, kamu pikir dengan pindah kamu menang?
Cepat atau lambat Baskara akan membiarkanku tinggal di sini. Di bawahnya terlampir sebuah foto. Di dalam foto, Rania berdiri di depan cermin kamar utama, mengenakan gaun tidurku. Tanggalnya adalah malam aku dirawat di rumah sakit. Aku menatap foto itu, jari-jariku perlahan mengepal. Baskara juga melihatnya. Wajahnya sedikit berubah. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Penjelasannya yang terlalu cepat justru membuatnya tampak bersalah. Aku menyimpan foto itu, beserta nomor tak dikenal, sebagai cadangan. Baskara mengulurkan tangan ingin mengambil ponselku. Berikan padaku. Aku mundur. Jangan sentuh. Matanya menahan amarah. Kirana, antara suami istri, haruskah sampai sejauh ini? Aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Kamu yang mendorongku sampai sejauh ini. Aku melangkah keluar dari rumah kami. Dewi sudah memasukkan koper ke dalam mobil. Sebelum masuk, aku menoleh ke belakang. Baskara berdiri di ambang pintu, wajahnya muram, seolah masih yakin aku akan kembali. Tapi aku tidak kembali. Saat mobil keluar dari kompleks villa, aku menonaktifkan semua akses pintu, pengenalan wajah, dan berbagi lokasi. Kemudian aku menerima telepon dari pihak keamanan. Nyonya Wijoyo, tadi Nona Rania datang, katanya Tuan Baskara memintanya untuk mendaftarkan akses masuk. Aku melihat keluar jendela, suaraku tenang. Mulai hari ini, tanpa izin tertulis dariku, siapapun tidak boleh masuk ke rumah ini. Pihak keamanan tertegun sejenak. Termasuk Nona Rania? Termasuk Baskara. Setelah menutup telepon, Dewi akhirnya tersenyum. Keren. Aku mengelus perutku, menghela napas pelan. Benar. Ternyata menolak orang lain tidak akan membuat langit runtuh. Yang membuat langit runtuh adalah mereka yang terbiasa menindasku. Pengacara Zhao menemuiku di sebuah kedai teh yang tenang. Usianya sekitar 40-an, rambut pendek, mengenakan setelan hitam, bicaranya sangat mantap. Setelah melihat materi yang kubawa, dia hanya bertanya satu hal, hasil apa yang Anda inginkan? Sere, menuntut pertanggungjawaban, dan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Bagaimana dengan anak? Aku menunduk mengelus perutku. Dia milikku sendiri. Baskara ingin bertemu, bisa sesuai hukum. Tapi dia tidak bisa lagi menentukan apa yang terjadi pada tubuhku. Pengacara Zhao mengangguk, paham. Dia membagi materi menjadi beberapa tumpukan. Pertama, insiden di kolam renang melibatkan kekerasan fisik, butuh rekaman CCTV dan saksi. Kedua, pemaksaan aborsi, ada rekaman suara yang bisa membuktikan adanya ancaman dari pihak keluarga. Ketiga, masalah harta. Perlu melihat aliran dana rekening keluarga dan dana pranikah Anda. Keempat, pesan provokatif dari Rania bisa dijadikan bukti pendukung bahwa dia ikut campur dalam pernikahan dan memprovokasi dengan niat jahat. Aku mendengarkan dengan saksama. Dulu aku selalu berpikir, dalam pernikahan, penderitaan hanya bisa ditahan. Sekarang aku baru tahu. Penderitaan juga bisa diberi nomor, diklasifikasikan, dimasukkan ke dalam map, dan menjadi pisau untuk melawan. Pengacara Zhao bertanya, rekaman CCTV kolam renang, apa Anda bisa mendapatkannya? Sistem keamanan di rumah kami, aku punya aksesnya. Tapi di rumah utama keluarga, belum tentu. Apakah ada staf pelayanan di lokasi pesta? Ada seorang pelayan muda yang menolongku. Temukan dia. Aku mengangguk. Dari kedai teh, aku pergi ke rumah sakit. Dokter Suryo memeriksaku kembali, memastikan detak jantung janin untuk sementara stabil. Dia menyerahkan laporan kepadaku. Syukurlah kamu beristirahat dengan baik belakangan ini. Saya sudah pindah, kataku. Dia tampak lega. Baguslah. Aku melihat laporan. Dokter Suryo, saya butuh salinan resmi catatan UGD malam itu, dan juga penjelasan mengenai perhitungan usia kandungan. Dia menatapku. Untuk proses hukum, dia tidak banyak bertanya, segera menyiapkan dokumen. Usia kandungan medis dihitung dari hari pertama haid terakhir, tidak sama dengan tanggal pembuahan. Poin ini akan saya tulis dengan jelas. Mataku terasa panas. Terima kasih. Nadanya serius. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu melindungi anakmu. Tapi juga harus melindungi dirimu sendiri. Saat meninggalkan rumah sakit, di tempat parkir aku melihat Rania. Dia duduk di kursi roda, mengenakan selendang putih, seperti bunga yang rapuh, dan bisa hancur kapan saja. Tapi saat melihatku, kelembutan di matanya seketika hilang. Dia memberi isyarat pada perawat untuk menjauh, lalu mendorong kursi rodanya sendiri ke hadapanku. Kak Kirana, kudengar kakak mencari pengacara. Aku berhenti. Beritamu cepat juga. Dia tersenyum.
Mas Baskara akan menceritakan segalanya padaku. Begitukah? Aku melihat selendang di tubuhnya. Itu milik Baskara. Dia sengaja merapikannya. Jangan salah paham. Mas Baskara takut aku kedinginan. Aku tidak menanggapi. Rania sepertinya tidak puas dengan ketenanganku. Dia merendahkan suaranya. Sebenarnya, untuk apa kakak bersusah payah? Meskipun anak itu anaknya, lalu kenapa? Kalau seorang pria hatinya tidak mengakui, anak itu juga tidak akan bisa menahannya. Aku menyalakan perekam suara di ponsel, gerakanku sangat jelas. Dia melihatnya, tetapi tidak berhenti. Mungkin merasa aku tidak akan bisa merekam sesuatu yang berguna. Kirana, tahu tidak kenapa Mas Baskara begitu percaya padaku? Dia tersenyum ringan. Karena aku tidak pernah melawannya secara langsung. Cukup dengan setetes air mata, dia akan berpihak padaku. Jadi, kalimat di tepi kolam renang itu sengaja kamu katakan? Dia bersandar di kursi roda, tatapannya puas. Aku hanya mengingatkannya. Siapa suruh waktu kehamilanmu begitu kebetulan? Apa kamu tidak takut kebenarannya terungkap? Apa kebenaran itu penting? Katanya pelan. Pria hanya percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Kamu menikah dengannya selama 3 tahun, juga tidak bisa membuatku menghilang dari sisinya, kan? Aku menatapnya tajam. Dia akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Tidak ada kelemahan, tidak ada kepolosan. Hanya ada kecemburuan dan niat jahat yang terang-terangan. Kamu menginginkan posisi Nyonya Wijoyo? Dia tertawa. Memangnya kenapa? Dulu kalau bukan karena aku pergi ke luar negeri untuk berobat, kamu pikir giliranmu. Kalimat ini pernah kudengar dari Ibu Wijoyo. Ternyata di mata mereka, aku dari awal hanyalah seorang pengganti. Rania melanjutkan, Mas Baskara hanya sementara terikat oleh anak di perutmu. Begitu anak ini tidak ada, tidak akan ada apa-apa lagi di antara kalian. Jadi, kamu ingin aku keguguran? Dia terdiam sejenak, senyumnya semakin dalam. Kak Kirana, jangan sembarangan bicara. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku menyimpan ponselku. Terima kasih. Dia mengerutkan kening. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah mengakuinya sendiri. Wajahnya berubah, akhirnya sedikit panik. Kamu merekam. Aku tidak menjawab, berbalik dan pergi. Di belakangku dia berteriak, Kirana, rekamanmu tidak ada gunanya. Mas Baskara tidak akan percaya padamu. Aku berhenti, menoleh padanya. Rania, sekarang aku tidak butuh kepercayaannya. Aku hanya butuh bukti yang bisa digunakan. Wajahnya pucat pasi. Aku mengirim rekaman itu ke pengacara Zhao. Kurang dari semenit, pengacara Zhao membalas, simpan file asli, jangan diedit. Pengakuannya tentang motif provokasi sangat berharga. Aku baru saja mau masuk mobil, telepon Baskara masuk. Aku mengangkatnya. Suaranya dingin, kamu mencari masalah dengan Rania di rumah sakit. Aku melihat Rania di kejauhan sedang menangis sambil menelepon, hampir tertawa. Cepat sekali dia mengadu. Dia baru selesai pemeriksaan. Kenapa kamu harus membuatnya stres? Baskara. Aku juga baru selesai pemeriksaan kehamilan. Dia diam sejenak, lalu berkata, kamu berbeda. 4 kata itu lebih menyakitkan daripada makian. Apanya yang berbeda? Kamu tidak serapuh dia. Aku memejamkan mata. Ternyata orang yang kuat pantas untuk disakiti. Kalau begitu, mulai hari ini aku juga akan menjadi rapuh untukmu. Apa maksudmu? Dia tidak sabar. Maksudnya, aku tidak akan lagi menanggung beban untuk siapapun. Selesai bicara, aku menutup telepon. Sore harinya, pengacara Zhao membantuku mencari tahu perusahaan penyelenggara pesta di rumah utama keluarga Wijoyo. Pelayan muda yang menolongku bernama Aji, mahasiswa yang bekerja paruh waktu di hotel. Saat aku menghubunginya, dia sangat gugup. Nyonya, waktu itu saya hanya menolong, saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya tidak akan memintamu bersaksi bohong. Cukup katakan yang sebenarnya. Dia diam cukup lama. Akhirnya berkata pelan, saya melihat Tuan Baskara mendorong Anda. Jariku sedikit menegang. Apa kamu bersedia menjadi saksi? Dia ragu. Saya takut kehilangan pekerjaan. Saya bisa meminta pengacara untuk menghubungimu dan melindungi informasi pribadimu. Dia diam lagi sejenak. Ada satu hal lagi. Apa? Malam itu setelah saya menolong Anda naik, saya mendengar Nona Rania berkata pada seorang wanita di sebelahnya, aku sudah tahu Mas Baskara pasti akan percaya padaku. Hatiku terasa dingin. Kamu bisa memastikannya? Bisa.
Setelah telepon ditutup, aku duduk di mobil untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Dewi bertanya ada apa. Aku mencatat rekaman suara, kesaksian, dan rekam medis satu persatu di memo. Dewi. Dulu aku selalu takut tindakanku terlalu kejam. Dewi menatapku. Aku berkata pelan, sekarang, aku hanya takut aku tidak cukup kejam. Malamnya, aku menerima kabar dari pihak keamanan. Rekaman CCTV kolam renang di rumah utama telah ditimpa. Aku menatap baris tulisan itu, malah tersenyum. Begitu cepat ditimpa, artinya mereka takut. Tapi mereka tidak tahu, malam pesta itu, untuk menyambut Rania, Baskara menyewa tim videografer untuk merekam sorotan acara. Dan Rania paling suka disorot kamera. Dia tidak akan melewatkan momen saat dia berdiri di tepi kolam renang dan dilindungi dalam pelukan Baskara. Aku membuka akun media sosial Rania. Benar saja, di unggahan terbarunya ada sebuah video yang diedit dengan baik. Di sudut video, terekam persis momen Baskara mendorongku. Meskipun hanya setengah detik, itu sudah cukup. Aku mengunduh, menyimpan, dan membuat 3 salinan cadangan. Lalu aku mengirimkannya ke pengacara Zhao. Kali ini, giliran mereka yang tidak bisa tidur. Baskara pertama kali mencariku pada hari ke-7 setelah aku pindah. Hari itu, aku baru saja keluar dari kantor pengacara. Hujan turun sangat deras. Dewi pergi mengambil mobil, aku berdiri di depan pintu menunggunya. Sebuah mobil Bentley hitam tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka, Baskara turun dengan payung. Wajahnya sangat buruk, ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya. Aku meliriknya, lalu berbalik hendak pergi. Dia cepat-cepat mengejarku. Kirana, kita perlu bicara. Aku berhenti. Bicaralah dengan pengacaraku. Dia menatapku, seolah menahan amarah. Antara suami istri, haruskah melalui pengacara? Antara suami istri juga seharusnya tidak diselesaikan melalui kolam renang. Dia terdiam. Air hujan memukul permukaan payung, suaranya rapat. Dia diam beberapa detik, lalu melunakkan nadanya. Aku sudah melihat penjelasan usia kandungan dari dokter. Aku mengangkat kepala. Lalu, malam itu, tenggorokannya bergerak. Mungkin aku salah paham padamu. Mungkin, salah paham. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan permintaan maaf yang utuh. Aku tersenyum. Baskara, anak ini bukan mungkin anakmu. Dia memang anakmu. Wajahnya semakin pucat. Kirana, aku terlalu kalut waktu itu. Rania mengatakan hal-hal itu, aku memotongnya. Dia bicara, kamu percaya. Dia menangis, kamu lindungi. Dia meragukan, kamu mendorongku. Kamu bukan terlalu kalut, kamu terlalu berpihak. Ada rasa malu di matanya. Dulu aku jarang sekali merobek topengnya secara langsung seperti ini. Aku selalu memberinya muka. Tapi sekarang, aku tidak mau lagi. Baskara mengulurkan tangan ingin membantuku masuk ke mobil. Hujannya deras, pulanglah dulu denganku. Aku mundur selangkah. Aku tidak akan kembali ke rumah keluarga Wijoyo. Kalau begitu, kembali ke rumah kita. Itu juga bukan rumahku lagi. Suaranya memberat. Kirana, jangan main-main. Lagi-lagi kalimat ini, aku sudah sangat muak mendengarnya. Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tasku dan menyerahkannya. Perjanjian cerai. Baskara tidak menerimanya. Matanya terpaku pada sampul dokumen, seolah tersengat. Kamu serius? Sejak aku diselamatkan dari kolam renang, aku sudah serius. Dia tiba-tiba mengangkat mata. Kamu hamil, cerai apa untungnya bagimu? Setidaknya anakku tidak akan lagi didorong ke air oleh ayahnya sendiri. Wajahnya berubah drastis. Aku melanjutkan. Di dalam perjanjian tertulis dengan sangat jelas. Harta dibagi sesuai perjanjian pranikah dan aliran dana aktual. Biaya perawatan ibumu, kamu tanggung sendiri. Pengeluaran terkait Rania, aku akan menuntut kembali bagianku secara hukum. Baskara akhirnya mengambil dokumen itu, membolak-balik 2 halaman. Wajahnya semakin muram. Kamu bahkan menghitung tagihan Rania. Itu uangku. Akan aku kembalikan. Bukan masalah kamu kembalikan atau tidak. Aku menatapnya. Masalahnya adalah kalian semua merasa uangku, waktuku, tubuhku, dan anakku, bisa seenaknya kalian ambil dan gunakan. Suara hujan semakin deras. Baskara memegang dokumen itu, suaranya serak. Kirana, aku tidak bermaksud menyakiti anak itu. Aku menatapnya tajam. Lalu kamu ingin menyakiti siapa? Aku. Dia tidak bisa berkata-kata. Mobil Dewi tiba. Aku membuka pintu mobil hendak masuk. Baskara tiba-tiba menahan pintu. Kamu pindah kemana? Aku tidak menjawab. Matanya menggelap.
Kamu mematikan lokasi. Pihak keamanan juga tidak mengizinkanku masuk. Kirana, kamu menjagaku seperti menjaga pencuri. Pencuri hanya mencuri uang. Tangannya menegang. Kalimat ini sangat berat. Cukup berat hingga wajahnya seketika pucat. Jadi, sekarang kamu melihatku seperti itu? Kamu mau dengar yang sebenarnya? Dia menatapku. Sekarang aku melihatmu lebih mengerikan dari pencuri. Pencuri tidak akan mengatakan cinta padaku, juga tidak akan menggunakan status suami untuk mendorongku ke air. Tatapan Baskara hancur berkeping-keping, tapi aku tidak berhati lembut. Aku masuk ke dalam mobil. Dewi menginjak gas dan pergi. Di kaca spion, dia masih berdiri di tengah hujan, tangannya masih menggenggam perjanjian cerai itu. Dewi mengumpat, rasakan. Aku bersandar di kursi, mengelus perutku. Anakku bergerak pelan, diam. Aku berbisik, sayang, kita tidak akan menoleh ke belakang lagi. Keesokan harinya, pengacara Zhao memberitahuku bahwa rekaman CCTV rumah utama telah dihapus secara sengaja. Waktu penghapusan adalah sehari setelah aku mengajukan laporan polisi. Aku tidak terkejut, bisa dipulihkan. Butuh tenaga ahli. Tapi tindakan penghapusan itu sendiri sudah bisa menjadi bukti. Aku punya potongan video dari akun media sosial Rania, kataku. Pengacara Zhao melihatnya dan langsung berkata, sudut ini kurang lengkap, tapi bisa membuktikan dia ada di sana saat itu, dan juga membuktikan Baskara melakukan gerakan mendorong. Kita butuh bukti yang lebih jelas. Bukti yang lebih jelas datang dengan cepat. Aji menghubungiku. Nyonya Kirana, saya teringat. Di tepi kolam renang ada kamera cadangan. Fotografer yang merekam sorotan acara meletakkan kameranya di samping menara sampahnya. Posisi itu tepat menghadap ke kolam. Aku langsung bertanya. Videonya di mana? Seharusnya ada di bank data perusahaan penyelenggara. Tapi kemarin orang dari keluarga Wijoyo datang mengambil semua materi mentanya. Hatiku menselos, terlambat selangkah lagi. Pengacara Zhao sangat tenang, semakin terburu-buru mereka menghancurkan bukti, semakin menunjukkan mereka tahu konsekuensinya. Malam itu, aku menerima email dari alamat tak dikenal. Tidak ada isi, hanya sebuah lampiran video. Saat dibuka, gambar sedikit bergoyang. Tepat dari sudut kamera di samping menara sampahnya. Di dalam gambar, aku berdiri di tepi kolam. Rania jatuh ke pelukan Baskara. Kemudian, Baskara memeluk Rania dengan satu tangan, dan tangan lainnya mendorongku dengan keras. Aku jatuh ke kolam. Lalu semua orang menjadi panik. Dan Baskara berdiri di tepi. Pertama-tama menunduk memeriksa Rania. Jelas. Tak terbantahkan. Aku menonton video itu sampai selesai, jari-jariku dingin membeku. Ternyata, menyaksikan penderitaan sendiri lebih menyakitkan daripada mengalaminya secara langsung. Di akhir email ada sebuah kalimat, saya asisten fotografer malam itu. Saya tidak tahan lagi. Aku meneruskan email itu ke pengacara Zhao. Dia segera membalas, ini adalah bukti kunci. Simpan file asli, lakukan notarisasi. Aku baru saja mau mematikan komputer. Telepon Baskara masuk. Aku mengangkatnya. Suaranya berat, apa kamu punya videonya? Aku tidak menyangkal. Punya. Napasnya terdengar tidak teratur. Siapa yang memberikannya padamu? Apa itu penting? Kirana, jika masalah ini sampai tersebar luas, tidak akan baik juga untukmu. Aku tertawa. Akhirnya kamu takut masalah ini tersebar luas? Dia merendahkan suaranya. Aku tidak takut, aku ingin melindungimu. Melindungiku? Aku menatap layar komputer yang menampilkan diriku jatuh ke air. Baskara, apa kamu tidak merasa jijik saat mengatakan itu? Di seberang telepon hening cukup lama. Akhirnya dia berkata, apa yang kamu mau, akan kuberikan. Jangan serahkan video itu. Aku melihat keluar jendela. Hujan sudah berhenti. Cahaya kota terpantul di kaca. Aku melihat wajahku sendiri, sangat pucat, tapi mataku sangat jernih. Aku mau cerai. Selain itu katanya. Aku langsung menutup telepon. Semenit kemudian, dia mengirim pesan, Kirana, jangan paksa aku. Aku melihat 4 kata itu, mengambil tangkapan layar, lalu meneruskannya ke pengacara Zhao. Pengacara Zhao membalas, bagus. Bukti ancaman juga ada. Aku mematikan komputer. Untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu, Fajar akan segera tiba. Baskara bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Keesokan paginya, aku menerima surat somasi dari tim hukum keluarga Wijoyo. Surat itu mengatakan aku dengan sengaja mengedit video untuk merusak nama baik Baskara, menuntutku untuk berhenti menyebarkannya,
jika tidak akan dituntut secara hukum. Dewi setelah membacanya, hampir melempar cangkirnya karena marah. Dia yang mendorongmu, berani-beraninya dia menuntutmu, aku malah sangat tenang. Dia bukan mau menuntutku. Dia mau menakut-nakutiku. Pengacara Zhao juga berkata demikian. Ini tekanan psikologis yang khas. Jangan ditanggapi secara pribadi. Kita tempuh jalur hukum. Aku mengangguk. Sore harinya, kami pergi ke perusahaan penyelenggara pesta. Awalnya penanggung jawabnya sangat ramah. Mendengar kami mau meminta materi mentah, wajahnya langsung berubah. Materi itu sudah diserahkan ke keluarga Wijoyo. Kami tidak punya salinannya. Pengacara Zhao bertanya, semua salinan? Penanggung jawab itu menghindari tatapan. Sesuai prosedur, setelah diserahkan akan dihapus. Aku menatapnya. Kapan dihapus? Dia tidak bisa menjawab. Pengacara Zhao langsung mengeluarkan surat kuasa. Kami akan mengajukan permohonan penyitaan barang bukti. Jika kalian terbukti menghancurkan atau menyembunyikan materi video terkait, kalian harus menanggung konsekuensi hukumnya. Dahi penanggung jawab itu berkeringat. Saat itu, pintu kantor didorong terbuka. Seorang gadis muda masuk. Dia mengenakan kaos hitam asisten fotografer, tangannya memegang sebuah hard disk. Saya punya salinannya di sini. Wajah penanggung jawab itu berubah drastis. Rina. Gadis itu tidak mempedulikannya, langsung menatapku. Nyonya Kirana, hari itu saya ada di lokasi. Setelah Anda jatuh, saya selalu ingin membantu, tapi saya telunglah kehilangan pekerjaan. Dia menyerahkan hard disk itu kepadaku. Kemarin saya melihat tim hukum keluarga Wijoyo datang. Saya pikir, kalau tidak saya berikan sekarang, benda ini akan hilang selamanya. Aku menerima hard disk itu, jariku sedikit menegang. Terima kasih. Dia menggelengkan kepala. Seharusnya saya yang berterima kasih. Hari itu kalau bukan karena pelayan itu melompat, Anda dan anak Anda mungkin. Dia tidak melanjutkan, matanya memerah. Aku menggenggam hard disk itu. Bongkahan es di hatiku tiba-tiba retak sedikit. Ternyata di dunia ini, tidak semua penonton akan tetap diam. Kembali ke kantor pengacara, kami langsung melakukan ekstraksi dan notarisasi dokumen. Video itu lebih lengkap dari yang ada di email. Bahkan suaranya terekam. Suara Rania, Kak Kirana, jangan salahkan Mas Baskara kalau dia curiga. Lalu aku, tutup mulutmu. Dia jatuh ke pelukan Baskara. Baskara marah, cukup. Lalu aku jatuh ke air. Yang paling jelas adalah kalimat, anak yang tidak jelas asal-usulnya, tidak boleh dibiarkan ada. Pengacara Zhao setelah menontonnya, wajahnya menjadi dingin. Bukti ini sangat kuat. Aku menunduk menatap diriku yang berantakan di layar. Cukup untuk menuntut, setidaknya cukup untuk negosiasi. Dan cukup untuk membuat mereka tidak berani lagi memutarbalikkan fakta. Tapi aku tidak hanya ingin negosiasi. Aku ingin semua orang tahu. Baskara bukan salah paham. Dia sengaja menyakiti. Malamnya, Baskara kembali mencariku. Kali ini, entah dari mana dia tahu tempat tinggalku sementara. Saat bel pintu berbunyi, Dewi melihat melalui monitor dan hampir mengumpat. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Aku melihat pria di layar yang berdiri di luar pintu. Tangannya memegang seikat bunga. Mawar putih. Bunga kesukaanku dulu. Tapi sekarang melihatnya, hanya terasa menusuk. Aku tidak membuka pintu. Baskara menekan bel cukup lama, akhirnya meneleponku. Aku mengangkatnya, menyalakan pengeras suara. Kirana, buka pintunya. Ada urusan, bicaralah dengan pengacaraku. Aku hanya ingin melihatmu. Aku tidak ingin melihatmu. Dia diam beberapa detik. Kamu tinggal di tempat Dewi tidak nyaman. Pulanglah denganku. Aku sudah menyuruh orang merapikan kembali kamar utama. Aku tertawa. Merapikan apa? Membuang gaun tidur yang pernah dipakai Rania? Di seberang telepon napasnya tercekat. Foto itu, dia sengaja mengirimkannya padamu. Aku tidak menyuruhnya memakainya. Dia bisa masuk. Tapi lain kali tidak akan lagi. Tidak akan ada lain kali. Di luar pintu, Baskara menatap kamera. Matanya merah, tampak lelah dan berantakan. Kalau dulu, aku pasti akan merasa kasihan. Aku akan berpikir, apa dia terlalu sibuk di kantor? Apa dia juga merasa sulit? Tapi sekarang, aku hanya merasa asing. Dia berkata pelan, Kirana, aku tahu aku salah. Dewi di sampingku memutar bola matanya. Salah di mana? Tanyaku. Dia terdiam. Aku menunggu. 10 detik. 20 detik.
Aku seharusnya tidak meragukanmu. Senyumku memudar. Lalu, seharusnya tidak mendorongmu. Lalu, seharusnya tidak membiarkan ibu memaksamu. Lalu, suaranya sedikit tertahan. Kirana, apa kamu harus menginterogasiku seperti ini? Lihat, kataku. Yang kamu sebut tahu, salah itu hanyalah karena kamu tahu aku punya bukti, di luar pintu hening. Aku melanjutkan, kalau tidak ada video, tidak ada rekam medis, tidak ada rekaman suara, apa kamu akan datang meminta maaf hari ini? Dia tidak menjawab. Jawabannya sudah sangat jelas. Aku menutup telepon. Terdengar suara gedebuk dari luar. Sepertinya dia memukul dinding dengan tinjunya. Dewi berdiri dengan tegang. Dia tidak akan memaksa masuk, kan? Aku mengambil ponsel. Kalau dia berani, aku akan lapor polisi. Tapi Baskara tidak memaksa masuk. Dia berdiri di depan pintu cukup lama. Akhirnya meletakkan seikat mawar putih itu di samping pintu, lalu pergi. Aku melihat monitor. Hatiku tidak bergejolak sedikit pun. Keesokan paginya, bunga di depan pintu sudah setengah layu. Dewi mau membuangnya. Aku menahannya. Foto dulu. Dia tertegun. Ini juga mau dijadikan bukti? Buktinya dia menemukan tempat tinggalku tanpa izin dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dewi mengacungkan jempol. Kirana, kamu sekarang benar-benar berubah. Aku mengirim foto itu ke pengacara Zhao. Bukan aku yang berubah, aku menatap matahari yang terbit di luar jendela. Aku akhirnya belajar mengganti kelembutan hati dengan bukti. Di hari yang sama, pengacara Zhao memberitahuku bahwa prosedur tes DNA bisa dimulai. Karena Baskara sudah mengajukan keraguan, kami bisa melalui prosedur hukum yang sah untuk mengonfirmasi hubungan kekerabatan secara non-invasif. Aku memegang formulir permohonan itu cukup lama. Seharusnya ini adalah pemeriksaan untuk menyambut seorang anak. Sekarang malah menjadi alat untuk membuktikan bahwa dia datang ke dunia ini dengan bersih. Di bagian tanda tangan, aku menulis namaku sendiri. Tulisanku sangat mantap. Kirana Anindita. Bukan Nyonya Wijoyo. Hanya Kirana Anindita. Hari tes DNA. Baskara juga datang. Dia berdiri di ujung koridor rumah sakit, mengenakan mantel hitam, tubuhnya tampak lebih kurus. Rania tidak ikut. Itu membuatku sedikit terkejut. Melihatku, dia langsung mendekat. Kirana. Aku mundur setengah langkah, menjaga jarak. Pengacara Zhao akan segera datang. Matanya meredup. Sekarang bertemu denganku pun harus membawa pengacara? Dia melihat perutku, suaranya merendah. Anak kita baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Bolehkah aku? Dia sepertinya ingin mengulurkan tangan, tapi menahannya. Aku menatapnya. Tidak boleh. Jarinya mengepal. Dulu dia jarang sekali menunjukkan ekspresi bingung seperti ini di hadapanku. Tapi aku tidak berminat untuk menikmatinya. Prosesnya berjalan cepat. Dokter Suryo juga ada di sana. Dia meletakkan penjelasan usia kandungan, rekam medis kehamilan, dan catatan UGD di atas meja. Dari sudut pandang medis, usia kandungan Nyonya Kirana tidak bertentangan dengan waktu hubungan suami istri. Yang disebut waktu tidak cocok sebelumnya adalah kesalahpahaman tentang cara menghitung usia kandungan. Baskara mendengarkan, wajahnya semakin pucat. Pengacara Zhao menambahkan, kesalahpahaman ini seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi normal. Tapi Tuan Baskara memilih kekerasan dan paksaan. Baskara mengangkat mata, bibirnya bergerak. Saya. Dokter Suryo langsung memotongnya, Tuan Baskara, saya sudah bertemu banyak calon ayah. Baru pertama kali saya melihat ada yang mendorong istrinya yang hamil ke kolam renang hanya karena perkataan orang lain. Kalimat ini sangat berat. Baskara tidak membantah. Setelah pengambilan sampel, laporan membutuhkan waktu tunggu. Baskara mengikutiku keluar dari rumah sakit. Kirana, aku antar pulang. Tidak perlu. Aku hanya khawatir padamu. Aku berhenti. Kamu khawatir padaku, atau khawatir pada hasil laporannya? Wajahnya menegang. Baskara, kataku. Jika laporan membuktikan anak ini adalah anakmu, apa yang akan kamu lakukan? Dia langsung berkata, aku akan bertanggung jawab. Aku tertawa. Kamu selalu seperti ini. Dia menatapku dengan bingung. Kamu pikir bertanggung jawab itu adalah memberi uang, memberi rumah, memberi posisi Nyonya Wijoyo. Tapi aku dan anakku tidak butuh sedekah. Suaranya serak. Lalu apa yang kamu mau? Aku mau sebuah kehidupan yang sejak awal dihormati. Aku mau seorang anak yang tidak akan divonis mati oleh ayahnya sendiri hanya karena perkataan teman masa kecil. Aku mau seorang suami yang tidak akan lebih dulu menenangkan orang lain saat aku terluka.
Aku menatapnya. Semua ini, kamu tidak bisa memberikannya. Mata Baskara memerah. Aku bisa berubah. Kalau dulu, mendengar kalimat ini, aku mungkin akan menangis, akan merasa penantianku tidak sia-sia. Tapi sekarang, aku hanya merasa lelah. Baskara, anak bisa menunggu laporan. Tapi luka tidak bisa menunggu permintaan maaf. Aku berbalik dan pergi. 3 hari kemudian, laporan keluar. Saat pengacara Zhao memberitahuku, aku sedang di studio memperbaiki sebuah bros tua. Itu adalah pesanan kecil yang diperkenalkan Dewi. Keahlianku tidak menurun. Pinset kecil menjepit batu permata, perlahan mengembalikannya ke tempatnya. Ponselku bergetar. Hubungan ayah anak terkonfirmasi. Aku menatap 6 kata itu, mataku tiba-tiba terasa perih. Bukan karena Baskara. Karena anakku akhirnya tidak perlu lagi menanggung fitnah. Di saat yang sama, Baskara juga mendapatkan laporannya. Pengacara Zhao berkata, setelah melihatnya di pusat identifikasi, dia berdiri sangat lama tanpa bicara. Kemudian dia pergi ke apartemen Rania. Kabar ini kudengar dari Dewi dari kalangan mereka. Katanya mereka bertengkar hebat. Rania menangis hingga nyaris pingsan. Baskara untuk pertama kalinya tidak memeluknya, malah bertanya kenapa dia berbohong. Aku menunduk melanjutkan perbaikan bros. Dia akan bilang dia hanya khawatir. Dewi mendecakkan lidah. Bagaimana kamu tahu? Aku terlalu tahu. Jurus Rania tidak pernah banyak. Air mata, kelemahan, kepolosan. Benar saja, malamnya Baskara menelepon. Aku tidak mengangkat, dia mengirim pesan panjang. Kirana, laporannya sudah kulihat, anak itu anakku. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Aku terpengaruh oleh perkataan Rania, dan juga terbawa oleh kecemburuanku sendiri. Pulanglah, ya. Aku akan menyuruh Rania pergi. Aku akan memberikan kompensasi padamu dan anak kita. Aku melihat pesan itu, setenang membaca kisah orang lain. Dia akhirnya mengakui anak itu adalah anaknya. Tapi bukan karena dia percaya padaku. Karena dia hanya percaya pada sains. Aku membalas 4 kata. Waktunya proses cerai. Dia cepat membalas. Selain cerai, apapun bisa. Aku mematikan ponsel. Keesokan harinya, Ibu Wijoyo meneleponku secara pribadi. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif menghubungiku sejak kejadian itu. Nadanya lebih lembut dari sebelumnya. Kirana, soal laporan itu, Ibu sudah tahu. Sebelumnya Ibu terlalu gegabah, bicaranya agak keras. Kamu sedang mengandung keturunan keluarga Wijoyo, jangan tinggal di luar terus. Pulanglah. Aku mendengarnya menyebut keturunan keluarga Wijoyo berulang kali, tidak bisa menahan tawa. Bukannya Ibu bilang asal-usulnya tidak jelas? Ibu Wijoyo terdiam. Itu semua salah paham. Surat persetujuan aborsi juga salah paham. Nadanya canggung. Ibu juga takut Baskara ditipu. Sekarang sudah terbukti dia tidak ditipu. Ibu berencana meminta maaf bagaimana? Di seberang telepon hening. Beberapa detik kemudian, dia berkata, kita satu keluarga, apa harus bicara seperti ini? Saat kejadian itu, aku bukan keluarga. Setelah terbukti anak ini keturunan Wijoyo, aku jadi keluarga lagi. Ibu Wijoyo sedikit kesal. Kirana, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku berkata pelan, lihat kan, Anda bukan datang untuk meminta maaf. Anda hanya datang untuk menjemput kembali darah daging keluarga Wijoyo. Ibu Wijoyo yang niatnya terbongkar, nadanya menjadi dingin. Anak itu tetap bermarga Wijoyo. Dia bahkan belum lahir. Marganya apa, aku yang menentukan. Kamu berani. Aku menutup telepon, langsung memblokir nomornya. Sore harinya, pengacara Zhao menerima proposal baru dari keluarga Wijoyo. Mereka bersedia memberiku sebuah rumah, sejumlah uang, tapi dengan syarat aku menarik laporan polisi, menyerahkan video asli, menghentikan proses cerai, dan setelah anak lahir kembali ke keluarga Wijoyo untuk membesarkannya bersama. Setelah membacanya, aku tertawa. Mereka masih mengira aku sedang menawar harga. Pengacara Zhao bertanya, jawaban Anda? Aku mengambil pulpen, di akhir proposal aku menulis 2 kata. Tolak. Malamnya, Baskara muncul di bawah gedung studioku. Kali ini dia tidak menekan bel, hanya berdiri di bawah lampu jalan. Saat aku melihatnya dari jendela, dia sedang menunduk melihat ponselnya, sepertinya berulang kali mengedit pesan. Lama kemudian, aku menerima pesannya. Kirana. Aku bermimpi tentang malam di kolam renang itu. Aku bermimpi kamu tenggelam, dan aku tidak bisa menggapaimu. Aku sangat takut. Aku melihatnya, lalu menutup tirai. Dia sekarang takut.
Tapi hari itu, di dalam air, yang takut adalah aku. Hari konferensi pers keluarga Wijoyo, pengacara Zhao bertanya apakah aku yakin mau pergi. Aku mengangguk. Karena mereka ingin melemparkan air kotor padaku di depan umum, aku akan mengembalikannya di depan umum. Konferensi pers ini awalnya adalah acara peluncuran proyek amal keluarga Wijoyo. Temanya sangat ironis, Yayasan Peduli Ibu dan Anak. Keluarga Wijoyo ingin menggunakan proyek ini untuk memulihkan citra mereka yang belakangan ini mulai goyah. Di kalangan mereka sudah ada yang mendengar kabar Baskara mendorong istrinya yang hamil ke air. Tapi karena tidak ada bukti lengkap, kebanyakan orang masih menunggu. Keluarga Wijoyo tentu tidak akan tinggal diam. Mereka menyebarkan berita bahwa aku berperilaku tidak pantas dalam pernikahan, setelah hamil menjadi tidak stabil secara emosional, dan dengan sengaja menjatuhkan diri ke kolam renang di pesta untuk menjebak keluarga Wijoyo. Sedangkan Rania, menjadi teman masa kecil yang malang yang ditindas olehku. Saat aku melihat rilis pers itu, aku hanya merasa lucu. Mereka terlalu terbiasa menguasai narasi, mengira selama suaranya cukup keras, kebenaran akan tunduk. Lokasi konferensi pers didekorasi dengan sangat lembut. Dinding bunga merah muda dan putih, foto-foto bayi. Di atas panggung bahkan ada sebuah slogan, melindungi setiap kehidupan baru. Saat aku masuk, suasana seketika hening sejenak. Ibu Wijoyo yang pertama kali melihatku. Wajahnya berubah, langsung menyuruh asisten untuk menghalangiku. Nyonya, hari ini adalah acara keluarga Wijoyo, tidak nyaman untuk masalah pribadi. Saya juga seorang ibu. Tidak bolehkah saya menghadiri konferensi pers amal ibu dan anak? Asisten itu terdiam. Saat itu, Rania keluar dari belakang panggung. Dia mengenakan gaun putih, wajahnya pucat, seperti akan tumbang ditiup angin. Melihatku, matanya langsung memerah. Kak Kirana, kenapa kakak datang? Menonton pertunjukan, kataku. Wajahnya menegang sejenak, lalu cepat pulih. Baskara juga muncul. Melihatku, matanya pertama-tama menunjukkan kegembiraan, kemudian ketegangan. Kirana, kondisimu belum pulih. Jangan membuat keributan di sini. Aku tertawa. Kalian di sini menggunakan Yayasan Ibu dan Anak untuk membersihkan nama, kalau aku tidak datang, bukankah sayang sekali? Wajahnya berubah. Kamu dengar dari siapa? Aku tidak menjawab. Konferensi pers dimulai. Pembawa acara dengan antusias memperkenalkan bagaimana keluarga Wijoyo peduli pada hak-hak ibu hamil dan bersalin, bagaimana membantu ibu-ibu yang kesulitan. Penonton bertepuk tangan. Aku duduk di barisan belakang, tangan di atas perut, mendengarkan dengan tenang. Mendengar sampai akhir, aku bahkan merasa absurd. Seorang pria yang dengan tangannya sendiri mendorong istrinya yang hamil ke kolam renang, berdiri di atas panggung berbicara tentang melindungi kehidupan baru. Ini lebih ironis dari lelucon manapun. Giliran Baskara berbicara. Dia berdiri di bawah sorotan lampu, suaranya berat. Setiap anak harus dinantikan. Setiap ibu berhak diperlakukan dengan lembut. Aku menatapnya. Dia juga melihatku. Saat itu, suaranya terhenti sejenak. Rania duduk di barisan pertama, matanya sedikit memerah, seolah terharu. Sesi tanya jawab wartawan. Seseorang segera berdiri, Tuan Baskara, belakangan ini ada rumor di internet yang mengatakan pernikahan Anda bermasalah, bahkan melibatkan insiden istri hamil jatuh ke air. Apakah itu benar? Suasana seketika hening. Wajah Ibu Wijoyo muram. Baskara memegang mikrofon, baru saja mau bicara, Rania tiba-tiba berdiri. Tolong jangan bertanya lagi. Suaranya bergetar. Kak Kirana setelah hamil emosinya tidak stabil, ada sedikit salah paham padaku. Mas Baskara demi keluarga sudah sangat bekerja keras. Kuharap kalian tidak menyakitinya lagi. Sungguh sebuah jurus mundur untuk maju yang brilian. Para wartawan langsung menangkap poin penting. Maksud Nona, Nyonya Wijoyo memang emosinya tidak stabil? Apa dia sengaja jatuh ke air karena salah paham dengan hubungan Anda dan Tuan Baskara? Rania menunduk dan menangis. Aku tidak bisa bilang. Tidak bisa bilang biasanya lebih ampuh daripada mengatakan. Ibu Wijoyo langsung menimpali. Aib keluarga jangan disebar. Kami keluarga Wijoyo selalu berharap bisa melindungi Kirana. Dan berharap dia segera sadar. Semua mata tertuju padaku. Ada yang kasihan, ada yang mencibir, ada yang menunggu untuk melihat lelucon. Wajah Baskara tegang. Bu, jangan bicara lagi. Tapi sudah terlambat. Aku berdiri. Kamera-kamera langsung menyorotku. Aku berjalan selangkah demi selangkah ke depan panggung. Rania secara naluriah mendekat ke sisi Baskara.
Baskara menatapku, suaranya rendah, "Kirana, jangan gegabah." Aku mengeluarkan sebuah flash disk dari tasku, menyerahkannya pada teknisi di lokasi. "Tolong putar ini." Ibu Wijoyo langsung berubah wajah. "Jangan diputar." Aku menatap para wartawan di bawah. "Bukankah kalian ingin tahu kebenaran tentang istri hamil jatuh ke air?" Satu kalimat itu membuat seluruh ruangan gempar. Teknisi ragu-ragu. Pengacara Zhao masuk dari pintu masuk, menunjukkan dokumen. Bukti terkait telah dinotarisasi. Yang diputar di sini adalah potongan video asli yang belum diedit. Layar besar menyala. Gambar pertama adalah pesta di tepi kolam. Suara Rania terdengar sangat jelas. "Bukannya kakak dan Mas Baskara selama ini tidur terpisah?" Penonton ada yang terkesiap. Kemudian, Baskara menanyaiku, "Anak ini anak siapa?" Lalu Rania jatuh ke pelukannya. Baskara memeluknya dengan satu tangan, dan tangan lainnya mendorongku. Aku jatuh ke kolam. Suara air terdengar. Diikuti oleh kalimat, "Anak yang tidak jelas asal-usulnya, tidak boleh dibiarkan ada." Seluruh ruangan hening. Baskara berdiri di atas panggung, wajahnya pucat pasi. Bibir Ibu Wijoyo gemetar, tidak bisa berkata apa-apa. Rania seluruhnya membeku. Video belum selesai. Berikutnya adalah catatan UGD, rekam medis, penjelasan usia kandungan, laporan tes DNA, halaman terakhir, hitam di atas putih, mengonfirmasi hubungan biologis antara Baskara Wijoyo dan janin. Suasana meledak. Jadi anak itu anak Tuan Baskara? Dia benar-benar mendorong istrinya yang hamil? Ini kan konferensi pers amal ibu dan anak? Tadi Nona Rania berbohong. Rania panik, langsung menangis dan menggelengkan kepala. "Bukan seperti itu. Aku tidak menyuruh Mas Baskara mendorongnya. Aku hanya khawatir." Aku mengambil mikrofon. "Rania, kamu memang tidak mendorongku dengan tanganmu sendiri." Dia baru saja mau lega. Aku memutar rekaman suara dari ponselku. Suaranya terdengar dari pengeras suara. "Pria hanya percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Kamu menikah dengannya selama 3 tahun, juga tidak bisa membuatku menghilang dari sisinya, kan? Begitu anak ini tidak ada, tidak akan ada apa-apa lagi di antara kalian." Seluruh ruangan kembali hening. Kali ini, semua orang menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Wajah Rania tidak ada darah sedikit pun. Baskara menatapnya tajam. "Kamu pernah mengatakan hal seperti itu?" Dia menangis sambil menarik lengan bajunya. "Mas Baskara, aku dipaksa olehnya. Dia sengaja menjebakku. Aku memotongnya. Kamu bisa menjelaskannya pada polisi." Ibu Wijoyo akhirnya sadar, bergegas maju ingin merebut mikrofonku. "Kirana, kamu sudah gila. Kamu mau menghancurkan keluarga Wijoyo?" "Bukan aku yang menghancurkan keluarga Wijoyo," aku menatapnya. "Kalian yang dengan tangan sendiri mendorong seorang wanita hamil ke kolam renang, lalu berdiri di konferensi pers ibu dan anak mengatakan melindungi kehidupan baru." Lampu kilat terus menyala. Baskara berdiri di bawah sorotan lampu, seolah semua kehormatannya telah dilucuti. Dia menatapku, suaranya serak, "Kirana. Maaf." Aku meletakkan mikrofon dengan tenang. "Permintaan maaf ini, simpan saja untuk di pengadilan." Selesai bicara, aku berbalik dan pergi. Di belakangku suasana menjadi kacau. Wartawan mengejar, Ibu Wijoyo berteriak, Rania menangis histeris. Baskara turun dari panggung, tetapi dihalangi oleh pengacara Zhao. "Tuan Wijoyo, tolong jaga jarak dengan klien saya." Aku tidak menoleh. Saat berjalan keluar dari aula konferensi pers, matahari bersinar cerah. Dewi menungguku di depan pintu. Dia menatapku, matanya bersinar seolah baru saja memenangkan pertempuran. "Kirana, kamu tadi keren sekali." Aku mengelus perutku. "Bukan keren. Aku akhirnya tidak membiarkan diriku jatuh sia-sia ke dalam kolam itu." Setelah konferensi pers, opini publik tentang keluarga Wijoyo meledak. Di konferensi pers Yayasan Ibu dan Anak, pewaris keluarga Wijoyo terekspos mendorong istri hamil ke kolam renang, teman masa kecil memprovokasi, memaksa aborsi, tes DNA memutarbalikkan fakta, anak ternyata darah daging keluarga Wijoyo. Berita-berita ini menjadi trending. Keluarga Wijoyo tidak bisa menekannya. Semakin mereka menghapus, semakin cepat menyebar. Dewi sambil melihat ponselnya, tertawa hingga menepuk-nepuk meja. Rania kali ini tidak bisa berpura-pura lagi. Kolom komentarnya penuh dengan makian. Aku tidak melihatnya terlalu lama. Dibandingkan dengan makian netizen, aku lebih ingin tahu motif di baliknya. Pengacara Zhao dengan cepat menemukan sebuah petunjuk.
Apa yang disebut perawatan di luar negeri Rania selama ini, banyak tagihannya yang bermasalah. Rumah sakitnya memang ada, tapi penyakitnya belum tentu benar. Dia sering menggunakan alasan masalah jantung, gangguan kecemasan, dan kondisi lemah untuk meminta Baskara membayar biaya perawatan, rehabilitasi, dan dokter pribadi. Tapi sebagian besar uang itu akhirnya mengalir ke rekening investasinya. Yang lebih ironis, beberapa surat keterangan tidak boleh stres miliknya. Tanggalnya bertepatan dengan saat dia menghadiri pesta di luar negeri. Dewi setelah melihat data itu, terkejut tidak bisa berkata-kata. Ini kan penipuan? Bukan hanya menipu uang, kataku. Dia menipu rasa bersalah Baskara, dan juga menipu kesabaranku selama 3 tahun. Baskara baru mengetahui hal ini sehari setelahku. Malam itu, dia meneleponku belasan kali. Tidak ada yang kuangkat. Akhirnya dia mengirim pesan suara, suaranya serak seperti digosok amplas. Kirana, aku sudah memeriksa rekam medis Rania. Banyak yang palsu. Aku mendengarkannya. Lalu mematikannya. Dewi bertanya. Tidak dibalas? Tidak perlu. Dia sekarang pasti hancur. Itu penderitaan yang pantas dia dapatkan, kataku. Keesokan harinya, Rania diusir dari apartemen oleh Baskara. Katanya dia menangis lama di bawah, tapi Baskara tidak turun. Kabar ini sampai di telingaku saat aku sedang di studio bertemu klien. Seorang ibu-ibu tua membawa sebuah gelang emas tua. Ini pemberian suami saya waktu muda. Sudah putus bertahun-tahun, tapi saya tidak tega membuangnya. Aku mengambil gelang itu, memeriksa dengan teliti bagian yang putus, bisa diperbaiki, tapi akan meninggalkan bekas. Ibu itu tersenyum. Tidak apa-apa ada bekas. Barang yang sudah dipakai, mana mungkin tidak ada bekasnya sama sekali. Tanganku terhenti sejenak. Benar. Barang saja begitu, apalagi manusia. Baskara ingin mengusir Rania, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bekas di tubuhku, trauma yang dialami anakku, tidak akan hilang hanya karena dia berkata aku tahu salah. Malamnya, Ibu Wijoyo datang ke studio. Dia tidak lagi memakai perhiasan gioknya yang biasa, pakaiannya sederhana. Begitu masuk, matanya langsung memerah. Kirana, Ibu minta maaf. Aku meletakkan peralatanku, tidak bicara. Dia berdiri di ambang pintu, seolah akhirnya belajar merendahkan diri. Sebelumnya Ibu salah. Rania menipu kita semua. Dia bilang anak di perutmu bermasalah, Ibu jadi. Jadi, apapun yang dia katakan, Ibu langsung percaya. Aku memotongnya. Wajah Ibu Wijoyo canggung. Ibu juga takut garis keturunan Wijoyo tercemar. Jadi Ibu memaksa saya menandatangani surat persetujuan aborsi? Bibirnya gemetar. Dokumen itu. Ibu benar-benar menyesal. Anda menyesal karena anak ini terbukti keturunan Wijoyo. Aku menatapnya. Kalau hasil tesnya tidak, apa Anda masih akan menyesal? Ibu Wijoyo tidak bisa menjawab. Matanya berlinang air mata, tapi bukan untukku. Melainkan untuk nama baik keluarga Wijoyo yang hilang, untuk cucu yang nyaris dibunuhnya sendiri, untuk keadaan Baskara yang sekarang berantakan. Aku terlalu tahu. Dia bukan tiba-tiba mencintaiku. Dia hanya takut kehilangan anak itu. Kirana, pulanglah, suaranya melunak. Ibu janji akan memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. Kamu dan Baskara hidup rukun. Setelah anak lahir, kita sekeluarga mulai dari awal lagi. Aku tertawa. Nyonya Wijoyo, saya punya ibu kandung. Tidak butuh Anda sebagai ibu kandung. Dan saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh di keluarga yang pernah ingin melenyapkannya. Wajahnya memucat. Ibu Wijoyo panik. Tapi anak tidak bisa tanpa ayah. Punya ayah pasti baik. Aku bertanya. Seorang ayah yang sebelum dia lahir sudah meragukannya, menolaknya, menyakitinya. Lebih baik tidak ada. Air mata Ibu Wijoyo jatuh. Kamu harus sekejam ini. Aku menatapnya dengan tenang. Aku hanya akhirnya tidak lagi kejam pada diriku sendiri. Saat dia pergi, sosoknya tampak jauh lebih tua. Tapi aku tidak berhati lembut. Ada orang yang bukan tidak tahu rasa sakit, hanya saja yang sakit dulu bukan dirinya. 2 hari kemudian, Rania berinisiatif mengajakku bertemu. Lokasinya di rumah sakit. Katanya dia mau meminta maaf padaku. Pengacara Zhao menyarankan agar aku tidak pergi sendirian. Aku pergi bersama Dewi dan perekam suara. Rania duduk di kamar inap, wajahnya pucat, pergelangan tangannya dibalut perban. Begitu melihatku, dia menangis. Kak Kirana, aku benar-benar salah. Aku hanya terlalu mencintai Mas Baskara, jadi aku hilaf. Aku berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Kamu bukan hilaf.
Kamu sudah merencanakannya bertahun-tahun. Tangisannya terhenti sejenak. Dewi tertawa dingin. Jangan pura-pura lagi. Rekam medismu sudah terbongkar, masih mau berakting jadi gadis lemah? Tatapan Rania seketika menjadi dingin. Tapi dengan cepat dia menatapku lagi, memohon. Lepaskan aku, ya. Sekarang semua orang di internet memakiku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu masih punya uang yang diberikan Baskara selama ini. Wajahnya berubah. Itu dia yang sukarela memberikannya. Sebagian berasal dari rekening keluarga dan dana pranikahku. Aku mengeluarkan dokumen. Aku sudah menuntut pengembaliannya. Rania mencengkeram selimutnya dengan erat. Kirana, apa kamu harus sekejam ini? Aku melangkah maju. Di tepi kolam renang, saat kamu ingin anakku mati, kenapa tidak berpikir tentang kekejaman? Dia menatapku dengan tajam, akhirnya tidak berpura-pura lagi. Kamu pikir kamu menang? Meskipun Baskara sekarang merasa bersalah, yang dia cintai bukan kamu. Yang dia cintai adalah aku. Aku melihatnya yang histeris, hanya merasa kasihan. Kalau begitu, ambil saja. Dia tertegun. Cinta Baskara, aku tidak mau lagi. Kamu mau, ambil saja. Rania seolah ditampar dengan keras. Sesuatu yang paling dibanggakannya, ternyata sudah tidak kuinginkan lagi. Saat keluar dari kamar inap, Baskara berdiri di koridor. Jelas dia mendengar kalimat terakhirku. Wajahnya pucat pasi. Kirana. Aku tidak berhenti. Dia mengejarku, menghalangi jalanku. Aku dan dia sudah berakhir. Itu urusanmu. Aku tahu kamu tidak akan langsung memaafkanku, suaranya bergetar. Tapi bisakah kamu memberiku kesempatan? Demi anak, dan demi kita. 7 tahun. Baskara, aku memotongnya. Jangan sebut-sebut 7 tahun lagi. Matanya memerah. 7 tahun itu, aku benar-benar mencintaimu. Jadi setiap kali kamu berpihak padanya, aku selalu mencarikan alasan untukmu. Kamu menemaninya ke rumah sakit, aku bilang dia sakit parah. Kamu melewatkan ulang tahunku, aku bilang kamu sibuk. Kamu memberikan gelang kesukaanku padanya, aku bilang dia baru pulang dan butuh penghiburan. Aku menatapnya, kata demi kata. Tapi saat kamu mendorongku ke kolam renang, 7 tahun itu mati. Warna bibirnya memutih. Aku melewatinya dan pergi. Terdengar suaranya di belakang, kalau aku tidak setuju cerai? Aku berhenti, menoleh. Kalau begitu, kita ke pengadilan. Dia tertegun. Baskara, kamu tidak bisa menghentikan orang yang hatinya sudah mati. Negosiasi perceraian berlangsung selama setengah bulan. Baskara tetap tidak mau menandatangani. Dia bersedia memberikan uang, meminta maaf, mengklarifikasi di depan umum, memutuskan hubungan dengan Rania. Satu-satunya yang tidak dia mau adalah cerai. Saat pengacara Zhao menyerahkan balasannya, nadanya datar. Dia mengulur waktu. Kalau begitu, kita tuntut, kataku. Pengacara Zhao mengangguk, buktinya kuat, kemungkinan menangnya tinggi. Tapi prosesnya akan lebih lama dari cerai kesepakatan. Aku mengelus perutku. Anakku sudah 4 bulan. Kadang-kadang di malam hari, aku bisa merasakan sedikit gerakan ringan, seperti ikan kecil di dalam kegelapan yang mengingatkanku bahwa dia masih berjuang untuk tumbuh. Aku tidak bisa terus diulur oleh Baskara. Aku mengirim pesan terakhir pada Baskara. Besok jam 9 pagi, di kantor catatan sipil. Kamu datang, kita selesaikan dengan baik. Kamu tidak datang, aku akan menuntut. Dia lama tidak membalas. Tengah malam, dia membalas satu kata, baik. Keesokan harinya, aku mengenakan gaun panjang krem yang longgar. Dewi mengantarku ke kantor catatan sipil. Sebelum turun dari mobil, dia menggenggam tanganku. Jangan takut. Aku tersenyum. Aku tidak takut. Aku benar-benar tidak takut. Dibandingkan air kolam renang, angin di depan kantor catatan sipil terasa jauh lebih lembut. Baskara sudah tiba. Dia berdiri di samping dinding merah, tangannya memegang sebuah kotak. Melihatku, matanya bersinar sejenak, lalu cepat meredup. Kirana. Aku berjalan mendekat. Masuklah. Dia tidak bergerak. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin kawin. Sudah dipolesnya hingga berkilau. Sudah kuperbaiki. Aku meliriknya. Di bagian dalam cincin, kalimat melihat ke arah Kirana, akhirnya menemukan tempat berpulang masih ada. Hanya saja, ada goresan tipis di atasnya. Bekas saat aku melepaskannya. Suara Baskara sangat pelan, aku tahu sekarang mengatakan apapun sudah terlambat. Tapi cincin ini, selalu kubawa.
Kamu membawanya saat menemani Rania terapi, saat membelikannya gelang, saat mendorongku ke kolam renang, tangannya bergetar hebat. Cincin itu jatuh kembali ke dalam kotak. Kirana, jangan seperti ini. Aku menatapnya dengan tenang. Baskara, aku hari ini bukan datang untuk mendengarkan pengakuan dosamu. Aku datang untuk mengakhiri. Matanya memerah. Setelah anak lahir, apa aku bisa bertemu dengannya? Sesuai prosedur hukum. Bolehkah aku menemanimu saat pemeriksaan? Tidak boleh. Bolehkah aku menjagamu? Tidak boleh. Setiap tidak boleh seperti sebilah pisau yang mendarat di wajahnya. Tapi aku tidak ragu. Dia diam cukup lama, tiba-tiba berkata pelan, hari itu, aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu. Aku memejamkan mata. Baskara, aku tidak mau lagi berdebat denganmu tentang motif. Seseorang menusukku dengan pisau. Apakah niatnya menakut-nakuti atau membunuh? Bagi lukanya tidak ada bedanya. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat itu, Ibu Wijoyo juga datang. Dia turun dari mobil dengan tergesa-gesa, di belakangnya ada sopir, Kirana. Aku mengerutkan kening. Ibu Wijoyo berjalan ke hadapanku, matanya merah dan bengkak. Nak, Ibu mohon, jangan ceraikan Baskara. Belakangan ini dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Dia tahu dia salah. Demi anak, berikan dia satu kesempatan lagi. Aku melihatnya. Wanita yang dulu di pesta keluarga memaksaku menandatangani surat persetujuan aborsi, sekarang berdiri di depan kantor catatan sipil memohon agar aku tidak pergi. Sungguh ironis. Nyonya, Anda salah orang, kataku. Dia tertegun. Yang seharusnya Anda mohon adalah Kirana yang dulu. Yang demi Baskara, demi keluarga Wijoyo, bisa menelan semua keluh kesah. Tapi dia sudah mati di kolam renang hari itu. Air mata Ibu Wijoyo jatuh. Kirana, Ibu benar-benar salah. Anda bukan ibuku. Nadaku sangat pelan, tapi sangat jelas. Sejak Anda menyodorkan surat persetujuan aborsi itu di hadapanku, Anda sudah bukan ibuku lagi. Wajah Ibu Wijoyo pucat pasi. Baskara akhirnya angkat bicara, Bu, pulanglah. Ibu Wijoyo masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dipotong olehnya dengan lelah. Jangan paksa dia lagi. Aku meliriknya. Ini adalah pertama kalinya dia tidak berdiri di pihak yang menindasku. Tapi sudah terlambat. Kami masuk ke kantor catatan sipil. Prosedurnya sederhana. Petugas melihat kami beberapa kali, sepertinya mengenali wajah-wajah di berita. Tapi dia tidak banyak bertanya, hanya melakukan konfirmasi rutin. Apakah kedua belah pihak bercerai atas kemauan sendiri? Ya, kataku. Baskara tidak bersuara. Petugas bertanya lagi. Dia menatapku, matanya menunjukkan secercah harapan terakhir. Seolah selama dia tidak mengatakannya, pernikahan ini tidak akan berakhir. Aku tidak mendesaknya. Aku hanya meletakkan perjanjian yang sudah kutandatangani di atas meja, beserta keterangan pencabutan tuntutan. Selama kamu menandatangani, setelah cerai, aku tetap mempertahankan hak tuntut, tapi tidak akan lagi menyebarkan video pribadi secara publik. Tuntutan pengembalian dana dari Rania tetap berjalan. Baskara melihat perjanjian itu, tersenyum pahit. Kamu bahkan sudah merencanakan langkah terakhir. Karena aku tidak bisa lagi menyerahkan hidupku untuk kamu atur. Dia akhirnya mengambil pulpen. Saat menandatangani namanya, tangannya gemetar hebat. 3 kata Baskara Wijoyo jatuh, seperti mimpi buruk yang panjang akhirnya berakhir. Saat mendapatkan akta cerai, aku tidak menangis. Buku kecil berwarna merah itu tergeletak di telapak tanganku, sangat ringan. Seperti aku akhirnya melepaskan sebuah gunung. Keluar dari kantor catatan sipil, matahari menyilaukan. Baskara mengikutiku di belakang. Kirana. Aku berhenti. Suaranya serak. Nanti, apa kamu akan membenciku? Aku berpikir sejenak. Tidak. Matanya baru saja bersinar sedikit. Aku melanjutkan, membenci juga butuh tenaga. Aku tidak mau lagi menghabiskan tenagaku untukmu. Cahaya itu benar-benar padam. Aku berbalik menuju mobil Dewi. Sebelum masuk, perutku tiba-tiba bergerak pelan. Sangat ringan. Seperti detak jantung kecil yang menabrak telapak tanganku. Aku menunduk mengelus perutku, tersenyum. Sayang, kita bebas. Hal pertama yang kulakukan setelah cerai adalah melebur cincin kawin itu. Dewi setelah tahu, matanya terbelalak. Benar-benar dilebur? Itu kan desainmu sendiri. Sebelum memasukkan cincin itu ke dalam tungku peleburan, aku berbisik, justru karena aku yang mendesainnya. Aku juga yang harus mengakhirinya dengan tanganku sendiri. Api menyala, logam perlahan melunak.
Kalimat melihat ke arah Kirana, akhirnya menemukan tempat berpulang yang terukir di dalamnya, berubah bentuk dan menghilang dalam suhu tinggi. Aku tidak sedih. Hanya merasa, ternyata banyak hal yang kukira terukir dalam hidup, juga bisa melebur. Aku membuat kembali emas leburan itu menjadi sebuah liontin kecil. Bentuknya sehelai daun. Tanpa nama, tanpa sumpah. Hanya ada satu baris tulisan kecil di belakangnya. Tumbuh bebas. Studio dibuka kembali. Banyak pelanggan lama yang datang. Ada yang datang untuk mendukung setelah melihat berita, ada yang memang sudah tahu keahlianku sejak dulu. Aku tidak menggunakan opini publik untuk menjual cerita sedih. Aku hanya diam-diam memperbaiki setiap perhiasan. Gelang yang patah, batu permata yang longgar, cincin yang berubah bentuk. Aku memperbaiki barang-barang lama milik orang lain, dan sedikit demi sedikit memperbaiki hidupku sendiri. Baskara tidak lagi muncul secara paksa. Tapi setiap bulan, dia akan mentransfer tunjangan anak melalui pengacara. Aku tidak menolaknya. Itu adalah tanggung jawabnya, bukan kebaikannya. Pengacara Zhao mengatakan kasus tuntutan dana dari Rania berjalan lancar. Sebagian asetnya dibekukan. Bukti pemalsuan rekam medis dan pengalihan dana juga sudah diserahkan ke polisi. Keluarga Wijoyo karena skandal konferensi pers, kehilangan beberapa proyek kerja sama penting. Baskara mengundurkan diri sebagai kepala Yayasan Ibu dan Anak, dan meminta maaf secara publik. Pernyataan permintaan maaf itu ditulis sangat panjang. Dia berkata dia pernah karena mendengar dan percaya begitu saja, telah menyakiti istri dan anaknya yang belum lahir. Dia berkata bersedia menanggung konsekuensinya. Dia berkata mendoakan masa depanku yang damai. Aku setelah membacanya, menutup halaman itu. Permintaan maaf yang terlambat seperti obat kedaluarsa. Terlihat utuh, tapi tidak bisa menyembuhkan. Anakku lahir di suatu pagi musim semi. Aku kesakitan selama belasan jam. Dewi menemaniku di luar ruang bersalin. Dokter Suryo menemaniku melewati tahap akhir. Saat paling sakit, aku mencengkeram spray, tiba-tiba teringat malam di kolam renang itu. Saat itu aku juga sesakit ini. Tapi malam itu, di sekelilingku adalah orang-orang yang menyakitiku. Sekarang berbeda. Sekarang ada yang menggenggam tanganku, memberitahuku, ayo, sedikit lagi, anaknya mau keluar. Saat suara tangisan bayi terdengar, air mataku langsung jatuh. Perawat membawa bayi itu ke sisiku. Laki-laki, sangat sehat. Aku melihat wajah kecilnya yang berkerut, menangis sambil tersenyum. Sayang, selamat datang. Aku memberinya nama Damai Anindita. Damai, karena damai adalah segalanya. Dan Anindita, nama keluargaku. Baskara datang keesokan harinya setelah anak lahir. Dia berdiri di luar kamar inap, tidak masuk tanpa izin. Dewi melihatnya, awalnya mau mengusirnya. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, biarkan dia masuk. Dia masuk ke kamar dengan langkah ringan. Melihat Damai di ranjang bayi, matanya langsung memerah. Dia berdiri cukup jauh, tidak mengulurkan tangan. Dia sangat mirip denganmu. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, kataku. Baskara mengangguk, suaranya serak. Bolehkah aku melihatnya? Boleh. Dia mendekat, menatap bayi itu. Kehidupan yang pernah diragukannya, ditolaknya, nyaris dilenyapkannya dengan tangannya sendiri, kini tertidur dengan tenang. Tangan mungilnya mengepal, seolah menggenggam masa depannya sendiri. Air mata Baskara jatuh. Maaf. Entah kalimat itu untukku, atau untuk anaknya. Aku tidak memaafkan atas nama Damai, juga tidak memaafkan atas nama diriku sendiri. Aku hanya berkata, nanti kunjungan sesuai kesepakatan pengacara. Dia mengangguk. Sebelum pergi, dia menatapku, bertanya pelan, Kirana, apa kamu sekarang baik-baik saja? Aku melihat keluar jendela. Sinar musim semi jatuh di ambang jendela. Bunga dari studio diletakkan di samping tempat tidur. Dewi di luar sedang mengonfirmasi menu makanan pantang dengan perawat. Dokter Suryo baru saja mengirim ucapan selamat. Damai di ranjang bayi tertidur lelap. Tiba-tiba aku sadar, sudah sangat lama aku tidak merasa sakit karena Baskara. Maka aku berkata, sangat baik. Ada kepahitan di mata Baskara, tapi juga seolah akhirnya mengerti, dia tidak akan pernah bisa masuk lagi ke dalam hidupku. Baguslah, katanya, lalu berbalik dan pergi. Pintu kamar tertutup pelan. Aku tidak menoleh. Sebulan kemudian, aku menggendong Damai keluar dari rumah sakit. Matahari sangat cerah. Angin berembus membawa aroma bunga yang samar. Dewi membantuku membawa tas, sambil berjalan menggoda bayi, Damai, pulang ya. Pulang. Pulang.
Kata pulang, akhirnya tidak lagi berhubungan dengan keluarga Wijoyo. Di luar jendela mobil, kota perlahan mundur. Aku menggendong anakku, melihat jari manisku yang kosong. Tidak ada cincin kawin, tidak ada ikatan. Hanya ada bekas luka lama yang sangat tipis. Bekas saat aku melepaskan cincin itu dengan tanganku sendiri. Bekas itu tidak hilang, tapi aku juga tidak lagi membencinya. Bekas itu mengingatkanku, aku pernah, dari sebuah cinta yang salah, menyelamatkan diriku sendiri dengan tanganku sendiri.